Selamat datang di channel Mimin. Jika mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Mimin sudah cantumkan linknya di deskripsi. Selamat menikmati. Yelin bertransmigrasi ke dunia yang dikuasai oleh iblis dan monster. Pada hari perpindahan kelasnya, ia menjadi Forbidden Spellcaster rank Triple S, dan langsung disebut dengan perjanjian. Kenapa disebut demikian? Itu karena, merapalkan mantra terlarang, dapat menghabiskan umur panjang, dan sebagian besar Forbidden Spellcaster, mereka semua mati di usia muda. Namun, hanya Yelin yang tahu. Dengan tubuhnya yang abadi, kelemahan profesi fatal itu tidak berarti apa-apa baginya. Ketika Yelin dengan santai melepaskan ratusan mantra terlarang dalam satu gerakan, semua orang di sekitarnya sangat ketakutan. Mereka bertanya-tanya, berapa banyak nyawa yang dimiliki oleh Yelin. Sebab, dia menggunakan mantra terlarang, seperti menggunakan mantra normal. Di awal cerita, diperlihatkan hiruk-pikuk manusia yang sedang berada di sebuah pasar gelap bawah tanah, di kota King. Banyak orang yang mencari barang-barang terlarang yang dijual di tempat itu. Bahkan, ada juga yang sampai menjual organnya, seperti ginjal dan juga kornea mata. Seorang dokter bedah di sana, sekali lagi menanyakan kepada pemuda itu, apakah dia benar-benar sudah serius dengan keputusannya. Sebab, dalam 6 bulan terakhir, pemuda itu sudah menjual 1 ginjal, limpa, katung empedu sepasang testis dan sepertiga dari hati. Juga sebagian usus halus, dan usus besar. Kalau pemuda itu menjual 1 ginjalnya lagi, dia tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Pemuda itu menjawab dengan yakin, jika dia tidak masalah dengan hal itu. Demi menyelamatkan kakaknya yang sedang sakit parah, apapun akan dia lakukan. Karena keputusan pemuda itu sudah bulat, dan dia juga punya nyali yang besar. Dokter itu pun langsung mengangkat pisau bedahnya, dan akan melakukannya tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, pemuda itu, dia berjalan menggunakan sebuah tongkat, untuk menunjukkan jalannya. Karena dia sudah menjual kornea matanya, pemuda itu tidak lagi bisa melihat. Tak hanya matanya saja, dia merasakan sakit pada lututnya dan sendi pada panggulnya. Dia terlihat sangat kesulitan saat berjalan kembali. Namun, setelah berjalan jauh dari tempat itu, pemuda itu membuka tutup matanya. Ternyata dia baik-baik saja. Dia bersyukur, karena tidak ada orang yang mengikutinya sampai tempat itu. Setelahnya, pemuda itu meregenerasi semua luka pada mata dan perutnya. Seketika itu, lukanya langsung sembuh tanpa bekas sedikit pun. Pemuda itu cukup senang. Sebab, dengan uang 30.000 yang dia dapatkan dari menjual kornea mata dan ginjalnya, ditambah dengan uang yang sebelumnya, pemuda itu yakin, jika seharusnya, uangnya sudah cukup untuk membayar ritual pindah kelas. Kemudian, pemuda itu pun berjalan pergi melewati gang sempit untuk kembali ke rumahnya. Dia tak menyangka, jika alasan yang dia buat tentang kakaknya yang sakit, dan ibunya yang sekarat, benar-benar membuat orang itu percaya dengan omong kosong yang dia buat. Diperkenalkan, pemuda itu bernama Yelin. Dia adalah seorang transmigrator. Yelin adalah seorang yatim piatu dan tidak punya kakak yang sakit. Dan di dunia itu, dipenuhi energi spiritual, penuh dengan demon dan beast di mana-mana. Selain itu, di sana juga ada banyak dungeon. Sebagai yatim piatu, bertahan hidup di tempat itu sangatlah berat. Sampai akhirnya, dia menemukan kemampuan uniknya, yaitu regenerasi tubuh. Seberat apapun lukanya, tubuhnya bisa pulih sepenuhnya dalam hitungan menit. Bahkan, organ atau anggota tubuh yang hilang pun bisa tumbuh kembali. Yelin menggunakan kemampuan regenerasi itu untuk menjual organ tubuhnya sendiri. Yelin melakukan itu untuk mengumpulkan ratusan ribu yuan hanya demi membayar biaya pindah kelas yang sangat mahal. Sebab, hanya dengan melakukan ritual pindah kelas dan membangkitkan kekuatannya, dia bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan itu, Yelin bisa bertahan di dunia berbahaya itu, dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan hari ini, adalah hari besar untuk ritual pindah kelas. Yelin, dengan penuh semangat, dia datang ke sana. Sesampainya di tempat itu, dia disambut oleh seorang gadis yang menyapanya. Gadis itu menanyakan, kenapa Yelin berada di sana. Gadis itu menghina Yelin. Sebab, dia adalah murid yang miskin. Jadi, bagaimana mungkin dia mampu ikut ritual pindah kelas? Tiba-tiba, Yelin berpura-pura menangis, dan langsung memegang tangan gadis itu.
Dia memanggilnya Nyonya Wang. Sembari pura-pura menangis, Yelin mengatakan, jika demi mengikuti ritual pindah kelas, dia tidak punya pilihan lain, selain mengambil pinjaman pindah kelas. Nyonya Wang terkejut, karena Yelin sampai melakukan pinjaman pindah kelas. Seseorang yang memakai baju kuning mengatakan, kalau Yelin mendapatkan kelas yang tidak berguna. Kata-kata orang itu dipotong oleh pemuda berbaju hijau, dia melanjutkannya, kalau Yelin pasti akan menghabiskan sisa hidupnya, hanya untuk membayar pinjamannya. Kemudian, Nyonya Wang menenangkan Yelin. Karena sudah sejauh ini, dia ingin Yelin melakukan yang terbaik. Nyonya Wang menyuruh Yelin untuk segera masuk. Sebab, ritual pindah kelas akan segera dimulai. Yelin pun berterima kasih kepada Nyonya Wang sembari mengusap air mata buayanya. Beberapa saat kemudian, terlihat, orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan ritual pindah kelas. Kepala sekolah memanggil satu persatu siswa yang akan melakukan ritual pindah kelas. Selanjutnya adalah giliran Gao Dayu dari kelas 5. Orang-orang banyak yang membicarakannya, saat dia berjalan menuju ke tempat ritual. Mereka tahu jika Gao Dayu dari keluarga yang tidak kaya. Sembari berjalan maju, Gao Dayu memikirkan biaya yang telah dia keluarkan untuk mengikuti ritual pindah kelas itu. Saat membayarnya, rasanya jantungnya seperti berdarah. Jika dia berakhir dengan kelas tipe support, maka dia akan tamat. Sebab, sudah banyak uang yang dia keluarkan untuk membayar biaya ritual pindah kelas. Sesampainya di atas, kepala sekolah menyuruh Gao Dayu untuk meletakkan tangannya di atas bola bercahaya dan merilekskan seluruh tubuhnya. Namun, yang Gao Dayu dapatkan tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Dia mendapatkan kelas tipe support, yaitu peternak unggas rank A. Langsung saja, orang-orang di sana membicarakan ketidakberuntungan Gao Dayu. Dia akan menghabiskan seumur hidupnya menjadi peternak ayam dan bebek. Kepala sekolah mencoba menenangkan Gao Dayu. Dia mengatakan, jika tidak ada kelas yang tidak berguna. Menurutnya, yang tidak berguna itu hanyalah manusia. Yang dipanggil selanjutnya adalah seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian berwarna merah dan rambutnya juga berwarna merah. Dia bernama Zhu Gexiao. Bukan hanya pria saja yang kagum dengan kecantikan Zhu Gexiao, bahkan gadis-gadis di sana pun juga kagum dengan kecantikan ini. Mereka menyebutnya sebagai Dewi Zhu Gexiao. Sebelum Zhu Gexiao melakukan ritual pindah kelasnya, kepala sekolah mendoakannya semoga dia beruntung. Saat Zhu Gexiao menaruh tangannya di bola itu, terjadi fluktuasi energi yang cukup dahsyat, dan sosok burung api yang cukup besar, berputar-putar mengelilingi lonjakan energi itu. Kepala sekolah sangat terkejut. Dia tahu jika ini adalah penyihir api rank Triple S. Dengan ini, Akademi Kota King bisa berbangga diri. Di antara orang-orang yang kagum melihat Zhu Gexiao, ada seseorang yang biasa saja. Dia adalah Yelin. Dia melihat orang-orang yang terlihat putus asa. Sebab, setelah Zhu Gexiao mendapatkan rang Triple S, dia tidak pantas lagi untuk mengaguminya. Dalam hatinya, Yelin sebenarnya juga kagum dengan Zhu Gexiao. Sebab, penyihir api Triple S bisa lebih kuat dari satu pasukan. Menurutnya, anak itu memang beruntung. Sebelum Zhu Gexiao turun, kepala sekolah memberitahukan, setelah Zhu Gexiao mendapatkan rank Triple S, itu adalah hal besar untuk sekolah. Kepala sekolah akan berdiskusi tentang rencana pelatihan dengannya. Yang dipanggil selanjutnya adalah Yelin. Dia berjalan maju dan berpapasan dengan Zhu Gexiao. Yelin pun tak lepas dari pembicaraan orang-orang. Mereka tahu, jika Yelin adalah murid miskin di sekolah itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa Yelin berada di sana. Seseorang memberitahukan, jika dia mendengar, bahwa Yelin mendapatkan pinjaman untuk ritual pindah kelas. Dengan percaya diri Yelin bergumam dalam hati, jika dia tidak akan menjadi karakter sampingan gadis itu. Sebab, ini adalah momen yang dia nanti selama ini. Dia mempertaruhkan semuanya, apakah dia akan hidup menderita ataukah dia akan melawan takdir, semuanya tergantung pada saat ini. Saat Yelin menempelkan tangannya ke bola itu, terjadi fluktuasi energi yang bahkan lebih dahsyat daripada yang terjadi pada Zhu Gexiao. Pancaran energi itu, bahkan sampai menyinari seluruh kota dan menjulang tinggi ke langit. Juga ada sosok naga berwarna putih yang berputar menuruni langit menuju ke arah Yelin. Naga itu menghantam tubuh Yelin dan membuat orang-orang yang berada di sana sangatlah terkejut. Orang-orang di sana menganggap Yelin sangat beruntung. Sebab sebagai orang miskin yang mengambil pinjaman, dia bisa mendapatkan rank Triple S.
Zhu Gexiao juga terkejut, dia bertanya-tanya, mungkinkah Yelin juga mendapatkan rank Triple S seperti dirinya. Yang paling terkejut adalah kepala sekolah, dia tak menyangka bahwa akan terjadi anomali seperti ini lagi pada ritual pindah kelas kali ini. Yelin melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia bertanya kepada kepala sekolah, apakah yang dia dapatkan. Kepala sekolah mengatakan, jika Yelin telah mendapatkan kelas combat, Forbidden Course Master, yaitu Master Kutukan Terlarang. Kepala sekolah sangat bangga dengan Yelin. Hari ini, Yelin telah mengharumkan Akademi King Cheng. Di masa depan, Akademi King Cheng akan bangga padanya. Namun tiba-tiba, kepala sekolah menyadari sesuatu. Dia sangat terkejut setelah ingat bahwa Forbidden Course Master Rank Triple S itu adalah kelas seperti apa. Siswa lain pun langsung menertawakan Yelin yang mendapatkan kelas Forbidden Course Master. Sebab, mereka tahu, jika tidak ada satupun kelas Forbidden Course Master yang hidup lebih dari umur 25. Itu adalah profesi yang mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggunakan kemampuannya. Jadi, karena mereka mati muda, mereka hanya dianggap sampah saja. Dalam hatinya, Zhu Gexiao sangat menyayangkan apa yang didapatkan oleh Yelin. Yelin pun langsung kena mental setelah mendapatkan kelas yang sangat tidak berguna. Walaupun kuat, tapi itu mengorbankan sisa hidupnya. Apalagi, dia mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang dirinya. Kepala sekolah mencoba menenangkan Yelin. Dia mengatakan, jika Yelin tidak perlu putus asa. Menurut orang-orang, lebih baik bersinar terang sebentar, daripada hidup lama tanpa makna. Yelin bertanya kepada kepala sekolah, apakah benar seorang Forbidden Course Master akan mati sebelum umur 25? Yelin berterima kasih kepada kepala sekolah. Dia juga ingin bersinar terang, dan membawa kehormatan untuk sekolah. Kemudian, kepala sekolah mengajak Yelin untuk mengikutinya. Dia akan membuat rencana pelatihan khusus untuk Yelin dan Zhu Gexiao. Yelin pun berterima kasih kepada kepala sekolah atas kebaikannya. Dalam hatinya, Yelin sama sekali tidak menyesali apa yang didapatkan. Sebab, mereka tidak tahu jika Yelin itu adalah seorang yang abadi. Jadi, Forbidden Course Master tidak akan membuatnya mati muda. Beberapa saat kemudian, jam sekolah telah usai, para siswa pun mulai berjalan pergi meninggalkan akademi. Yelin merasa sangat lelah hari ini, dia ingin segera pulang dan tidur nyenyak malam ini. Namun tak selang lama, seseorang memanggilnya dari belakang. Yelin pun penasaran dan langsung menengok ke belakang. Ternyata yang memanggil Yelin adalah Zhu Gexiao. Dia mengajak Yelin untuk bergabung dengannya dalam satu tim. Zhu Gexiao mengatakan, semakin sering seorang Course Master bertarung, umurnya akan semakin pendek. Zhu Gexiao mengatakan itu bukan bermaksud buruk tentang Yelin. Dia hanya tidak ingin Yelin lebih cepat meninggal. Lagi pula, mereka adalah teman seangkatan. Dengan sopan, Yelin pun mengatakan, jika dia sangat berterima kasih kepada Zhu Gexiao atas tawarannya bekerja sama dengannya. Namun, Yelin menolak tawaran itu. Zhu Gexiao terlihat sangat kesal atas jawaban yang dia peroleh dari Yelin. Dia pergi sembari menggerutu dan mengatakan, jika Yelin sangatlah keras kepala, dan dia juga ingin segera mati. Zhu Gexiao menyuruh Yelin untuk melakukan apapun yang dia mau, Zhu Gexiao tidak akan ikut campur lagi. Yelin terkejut, menurutnya, sikap Zhu Gexiao hari ini cukup aneh. Namun, saat Yelin sedang memikirkan tentang sikap Zhu Gexiao, tiba-tiba, dia dihadang oleh beberapa orang. Seorang yang berjaket biru mengatakan, jika orang yang datang di hadapannya saat ini adalah teman seangkatannya yang berada di rank Triple S, yaitu Yelin. Pemuda yang berambut putih mengatakan, jika semua orang di sekolah tahu bahwa Zhu Gexiao adalah milik Tuan Muda Ji. Sedangkan, pemuda di sisi lain, dia mengatakan, walaupun Yelin sudah berganti menjadi pengguna Course Master, itu tidak berarti bahwa dirinya sekarang hebat. Dalam hatinya, Yelin tak menyangka, hanya dua kata dari Zhu Gexiao sudah membuatnya mendapatkan masalah. Kemudian, Yelin menyuruh mereka untuk menyingkir, sebab dia ingin segera pulang. Namun, mereka hanya menertawakan Yelin saja. Tuan Muda Ji tahu, jika Yelin sekarang berada di rank Triple S. Jadi, dia menawarkan, bagaimana kalau Yelin memanggilnya ayah? Maka, dia akan memberinya posisi penjaga keamanan di perusahaan keluarga Ji. Pemuda berambut putih mengatakan, jika bekerja di perusahaan Ji, adalah suatu kehormatan. Dia menyuruh Yelin untuk segera berlutut di hadapan Tuan Muda Ji. Tuan Muda Ji menyuruh Yelin untuk mulai bekerja besok. Dan setelah dia mendapatkan uang, Tuan Muda Ji ingin Yelin segera membeli dupa terbaik untuk keluarga panti asuhannya,
yang sudah tiada. Mendengar kata-kata dari Tuan Muda Ji, Yelin langsung mengingat kejadian yang terjadi di panti asuhan. Tuan Muda Ji menyuruh Yelin untuk segera berlutut dan mengatakan, jika mereka tidak layak hidup, karena itulah mereka mati. Yelin mengingat, jika saat itu, orang-orang hanya melihat dan tidak menolongnya. Amarah Yelin mulai memuncak. Dia tidak lagi bisa menahan amarahnya lagi. Sembari mengangkat tangannya ke atas, Yelin mengatakan, jika mereka yang telah memaksanya bersikap seperti ini. Pemuda berambut putih mulai takut. Dia bertanya, apa yang Yelin ingin lakukan pada mereka. Pemuda yang lainnya menduga, kalau Yelin akan menggunakan Forbidden Curse-nya. Dia berteriak kepada Yelin, apakah dia benar-benar cari mati. Yelin tak takut menggunakan kekuatannya. Menurutnya, itu tidak ada yang salah. Dia tidak ingin mereka menyebut lagi keluarganya yang telah meninggalkan dirinya. Kemudian, sebuah petir berwarna biru muda menghantam lantai di hadapan pemuda-pemuda itu. Mereka sangat terkejut, dan untungnya, Tuan Muda Ji dapat melompat tepat waktu sebelum dia terkena serangan itu. Tuan Muda Ji sangat ketakutan, dia menganggap Yelin sudah gila. Sebab, dia benar-benar menggunakan Forbidden Curse untuk menyerangnya. Yelin mengarahkan tangannya ke arah mereka semua, dan menyuruh mereka untuk maju, jika mereka berani. Mereka pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka sangat ketakutan, dan menganggap Yelin sudah gila. Menurut Yelin, mereka semua itu adalah sampah. Baru saja mendapatkan satu serangan saja, mereka sudah lari terbirit-birit. Setelahnya, Yelin merasa duodenumnya terasa sakit sekali. Rasanya seperti terbakar dari dalam. Duodenum adalah bagian pertama dari usus halus yang terhubung langsung dengan lambung. Setelah makanan dicerna secara kimiawi di lambung, makanan masuk ke duodenum untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Zhu Gexiao memperhatikan kejadian yang terjadi pada Yelin. Dia menganggap Yelin sangat bodoh. Sebab, hanya dihina sedikit saja, dia tidak segan mengorbankan dirinya sendiri. Orang seperti itu tak akan mencapai apapun, sekalipun bukan Curse Master. Menurut Zhu Gexiao, Yelin tidak layak berdiri di sisinya. Panel berpindah di sebuah rumah susun yang terlihat sangat kumuh. Yelin telah sampai di rumahnya, dan langsung menaruh tasnya di kursi. Yelin duduk dan melihat panel sistemnya. Dia tak menyangka, perlu mengorbankan duodenum hanya untuk memanggil petir biasa. Untuk memanggil petir yin dari Boreal Water, dia perlu mengorbankan kandung kemihnya. Sedangkan, dia perlu mengorbankan jantungnya, agar dapat memanggil Destruction Purple Lightning. Yelin bertanya-tanya, apa yang harus dia korbankan untuk memanggil Chaos God Thunder yang paling kuat. Kemudian, Yelin pun tiduran di sofa, dia mulai merasakan efek samping dari pemulihan tubuhnya. Dia merasakan kepalanya terasa sakit. Dan ini benar-benar sangat melelahkan baginya. Di sisi lain, terlihat, Tuan Muda Ji sedang berbicara dengan ayahnya. Dia ingin ayahnya membalaskan dendamnya kepada Yelin. Dia ingin ayahnya mengirimkan orang untuk menghabisinya. Nama Tuan Muda Ji adalah Ji Lingyu. Ayah Lingyu menanyakan, apakah Lingyu melupakan nasihatnya sebelumnya? Bahwa, jika menghabisi Curse Master Rank Triple S itu sangatlah berbahaya. Lagi pula, tidak ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari melakukan hal itu. Orang yang kehilangan kendali hanya karena dihina, sudah jelas kondisi jiwanya sedang tidak stabil. Ayah Lingyu mengingatkan, Yelin datang dari latar belakang miskin, sementara keluarga Ji adalah keluarga yang paling kaya. Ayah Lingyu ingin anaknya itu belajar menggunakan kelebihannya untuk menghantam titik kelemahan milik lawannya. Keesokan harinya, di Akademi King Cheng, Yelin menguap, dia masih merasa mengantuk. Orang-orang di sebelahnya berbisik-bisik membicarakan tentang Yelin. Mereka membicarakan tentang apa yang telah dilakukan Yelin kemarin, saat dia menggunakan kekuatan Curse Masternya, untuk memberi pelajaran kepada Ji Lingyu. Tiba-tiba, ada seseorang yang membawa botol susu, dan memberikannya kepada Yelin. Dia adalah Ji Lingyu. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga membawakan sarapan pagi untuk Yelin. Yelin tak langsung percaya dengan kebaikan Ji Lingyu. Menurut Yelin, begitu Ji Lingyu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya saat bertarung. Kemudian, dia ingin berusaha meracuni, sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Ji Lingyu mengatakan, jika itu tidak mungkin, dia tidak berani meracuni Yelin. Itu benar-benar merupakan tanda terima kasih yang tulus darinya. Yelin bertanya-tanya, ini terima kasih untuk apa, kenapa dia sampai melakukan ini? Ji Lingyu benar-benar berterima kasih.
Sebab, petir Yelin yang kemarin sudah menyadarkannya. Kemunculan Yelin membuatnya sadar bahwa selama ini, dia hidup dalam kegelapan tanpa arah. Yelin mengatakan, jika itu memang terlihat seperti petir. Tapi, itu bukanlah petir. Yelin menyuruh Ji Lingyu untuk langsung saja mengatakan apa yang dia mau darinya. Dengan suara yang lantang, dan sembari memberikan hormat kepada Yelin, Ji Lingyu mengatakan, jika dia ingin memanggil Yelin, kakak. Yelin terkejut, dia heran, kenapa Ji Lingyu sampai memanggilnya kakak. Yelin bertanya-tanya, apakah kemarin, dia memukul kepalanya terlalu keras. Ji Lingyu mengatakan, jika dia sangat serius. Setelah kejadian kemarin, dia langsung merenungi dirinya dengan penuh penyesalan. Dia ingin sekali berubah, dan dia butuh seseorang yang bisa menjadi panutannya. Untuk menguji seberapa seriusnya Ji Lingyu, Yelin ingin Ji Lingyu membayar biaya sekolahnya. Tanpa merasa keberatan, Ji Lingyu langsung mengerti, dan langsung meminta nomor rekening Yelin, dan akan segera mengirimkan uangnya sekarang juga. Setelah mengatakan nomor rekeningnya, Yelin hanya meminta 2 juta terlebih dahulu, untuk membayar biaya semester pertama. Ji Lingyu langsung setuju, dan akan segera mengirimkan 2 juta untuk Yelin. Yelin bertanya, apakah menurutnya itu terlalu mahal? Menurut Ji Lingyu, itu tidak mahal. Dia akan meminta ayahnya untuk mengirimkannya sekarang juga. Tak lama kemudian, kepala sekolah mengumumkan, jika alam rahasia untuk pemula sudah dibuka, dan ujian akan segera dimulai. Kepala sekolah mendoakan, agar seluruh peserta dari setiap akademi, dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka pun berkumpul, dan meneriakkan kemenangan untuk mereka sendiri. Seorang yang guru dari akademi lain yang berambut merah melihat dan menanyakan, apakah 2 orang yang berdiri di depan tim itu, adalah siswa dari Akademi King Cheng yang mendapatkan job rank Triple S tahun ini. Kepala sekolah King Cheng sedikit menyombongkan akademinya. Dia sebelumnya tidak ingin mereka berdua menarik perhatian, setelah mendapatkan 1 job Triple S, tetapi dia malah mendapatkan 2 sekaligus, menurutnya ini benar-benar keterlaluan. Ucapan kepala sekolah Akademi King Cheng itu, membuat yang lainnya sangat kesal. Kepala sekolah King Cheng bertanya, kenapa mereka semua diam? Apakah mereka semua terlahir bisu? Dan akhirnya, mereka bertiga pun pergi sembari menggerutu, dan meninggalkan kepala sekolah King Cheng. Kembali ke peserta ujian. Setelah dibuka, para peserta ujian pun langsung bergegas masuk ke dalam gerbang alam rahasia. Sekali lagi, Zhu Gexiao menawarkan kepada Yelin, untuk bergabung dengan dirinya dalam satu tim. Namun tetap saja, Yelin menolaknya. Zhu Gexiao sangat kesal, dan menganggap Yelin sangatlah sombong. Jika Yelin seperti itu, maka dia akan mati lebih cepat. Yelin pun langsung masuk, dan diteleport ke sebuah hutan di alam rahasia. Yelin melihat di sekitar sana, tidak ada peserta lain, dan hanya ada dirinya sendiri. Dia menduga, itu adalah sebuah teleport acak. Tiba-tiba, ada seekor anak macan yang muncul di belakang Yelin. Yelin merasa beruntung, dia ingin mencoba menggunakan Forbidden Course, untuk menguji kecocokannya dengan dirinya. Dalam waktu sekejap, anak macan itu langsung tersambar oleh petir yang dahsyat, dan langsung menewaskannya. Sistem memberitahukan, bahwa Yelin telah berhasil mengalahkan macan tutul level 1, dia juga mendapatkan 10 XP. Sembari berjalan ke tempat selanjutnya, Yelin tak menyangka, setelah menggunakan kutukan sebesar itu, dia hanya mendapatkan 10 XP. Mengalahkan satu saja, dia hanya mendapatkan 10 XP. Jadi, dia harus menghabisi 100 ekor untuk bisa naik level ke level 2. Menurutnya, itu terlalu lambat. Jadi, dia akan mencari cara lain untuk cepat naik level. Setelah Yelin berjalan menjelajahi alam rahasia, tiba-tiba, dia dikejar oleh banyak sekali monster, yang semuanya berlari mengejarnya. Dengan gelombang monster yang sangat banyak seperti itu, Yelin berharap, dia akan mendapatkan cukup banyak pengalaman bertarung. Setelah dirasa cukup banyak monster yang mengejarnya, Yelin pun berhenti. Dia terlihat cukup kelelahan, setelah berlari cukup jauh. Sekarang, Yelin akan mencoba Forbidden Course yang baru saja dia pelajari, kepada monster-monster yang ada di sana. Kemudian, Yelin mengaktifkan kutukan yang akan dia gunakan untuk menghabisi monster-monster itu, yaitu Destructive Shures. Sebuah aura berbentuk tengkorak manusia, muncul di atas Yelin. Aura itu menjulang tinggi, dan memancarkan gelombang ke arah monster-monster yang mengepung. Dalam hatinya, Yelin tak menyangka,
jika kutukan itu sangatlah mengerikan. Kekuatan, kelincahan, dan energi spiritual meningkat 2 kali lipat dengan aktivitas Burning Reincarnation. Bahkan, monster level 10 sekalipun mungkin tak akan mampu menahan serangan petir pemusnah dunia dalam kekuatan penuhnya. Setelahnya, Yelin melompat dan melesat untuk menghabisi monster-monster itu dalam sekali serangan menggunakan tangan kosong saja. Kekuatan yang dia tunjukkan sangatlah luar biasa. Bahkan, jumlah monster yang sangat banyak pun bukan jadi masalah baginya. Namun, efek yang Yelin dapatkan setelah menggunakan kekuatan kutukan terlarangnya. Dia menua dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 5 menit saja. Jika Yelin tidak ingin mengungkap tubuh abadinya, maka dia harus menghentikan penggunaan Forbidden Curse Burning Reincarnation setelah 1 menit. Jika dia tetap menggunakan sampai batas waktunya, maka dia akan menua dan akan ketahuan. Setelahnya, Yelin meregenerasi tubuhnya kembali, dan dia pun, dalam waktu sekejap, kembali muda lagi. Setelah kembali pulih, melanjutkan perburuannya lagi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk beristirahat. Selanjutnya, Yelin melepaskan tangan kirinya untuk melakukan pengorbanan. Lalu, dia mengaktifkan segel dengan tangan kanannya. Segel itu muncul di bawah tubuhnya dan mengelilinginya. Tak lama kemudian, sebuah muncul pusaran energi di atas langit yang berputar dan mengeluarkan badai petir yang sangat banyak. Skill itu adalah Forbidden Curse World Ending Fury. Menghabisi serigala abu-abu level 3, Yelin mendapatkan hadiah 30 XP. Menghabisi ular 2 kepala berlevel 5, Yelin mendapat hadiah 50 XP. Menghabisi kalajengking armor level 6, Yelin mendapatkan hadiah 60 XP. Menghabisi centaur level 6, Yelin mendapatkan hadiah 60 XP. Dan menghabisi lebah pembunuh level 2, Yelin mendapatkan hadiah 20 XP. Dan akhirnya Yelin pun naik level. Yelin cukup senang, karena dia langsung naik ke level 3 hanya dalam sekali gerakan saja. Setelah naik level, Yelin berhasil mempelajari kutukan baru, yaitu Hellfire Scourge and the Sky. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang wanita yang datang ke tempat pertarungan Yelin sebelumnya. Tempat itu terlihat sangat hancur, dan hanya ada bekas gosong. Bahkan, banyak sekali mayat monster yang hampir menjadi abu. Wanita itu adalah Zhu Gexiao. Dia tidak percaya melihat kejadian yang ada di depan matanya. Banyak sekali monster berubah menjadi abu. Zhu Gexiao bertanya-tanya, apa yang terjadi di tempat itu? Zhu Gexiao menemukan setitik api di salah satu pohon. Dia tahu, jika api itu adalah Hellfire. Zhu Gexiao melihat dan mengamati api itu. Dia heran, seharusnya tidak ada pengguna elemen api lain di Qingcheng selain dirinya. Jadi, bagaimana bisa ada fluktuasi elemen api sekuat ini? Tiba-tiba, Zhu Gexiao melihat sesuatu. Dia melihat sebuah asap pembakaran yang tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh manusia. Gelombang elemen api ini, kemungkinan, sekuat api miliknya. Jika ini benar, Qingcheng kali ini penuh dengan naga tersembunyi. Zhu Gexiao sangat penasaran, dan ingin mengetahui siapa orang yang telah melakukan ini semua. Panel berpindah di suatu tempat. Seseorang terlihat sedang membakar daging hasil buruannya. Tentu saja, orang itu adalah Yelin. Yelin tidak menyangka, ternyata daging babi demon bermata 3, rasanya sangatlah enak. Pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi, Yelin perlu makan lebih banyak lagi untuk mengisi ulang energinya. Setelah menghabiskan semua dagingnya, Yelin kali ini sudah sangat kenyang. Dan sekarang adalah saatnya untuk Yelin pergi ke area yang lebih jauh dan berburu monster lagi. Sebelum Yelin pergi, dia dipanggil oleh Zhu Gexiao. Yelin cukup terkejut karena ada orang lain di sana. Zhu Gexiao bertanya, apa yang Yelin lakukan di tempat itu? Yelin terlihat cukup kesal, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Zhu Gexiao di tempat itu. Jika begini, rahasianya bisa ketahuan. Yelin mencoba untuk tenang. Dia mengatakan, jika dia hanya sedang memanggang sesuatu untuk dimakan. Zhu Gexiao mengatakan, kalau dia sudah mengatakannya sejak lama, bahwa kelas penyihir Forbidden itu benar-benar tidak cocok untuk berburu sendirian. Dan sekarang, sudah terlambat bagi Yelin untuk menyesali keputusannya yang telah menolak ajakannya. Mengikuti Zhu Gexiao sekarang, tidak akan membantunya. Sekarang Zhu Gexiao tidak punya waktu untuk bekerja sama. Ada hal yang harus dia lakukan.
Zhu Xiao meminta Yelin agar tidak mengekor padanya. Yelin pun terlihat kesal atas apa yang diucapkan oleh Zhu Xiao. Dalam hatinya, Yelin tak tahu logika macam apa yang Zhu Xiao katakan. Menurut Yelin, Zhu Xiao sudah kehilangan beberapa sel otaknya. Sebelum Zhu Xiao pergi, dia bertanya kepada Yelin, apakah Yelin melihat seseorang lewat tempat itu. Orang itu sangatlah kuat. Dia mahir dalam mengendalikan elemen api, kemungkinan besar, orang itu sudah menguasai Hellfire. Yelin berpura-pura menjawab pertanyaan Zhu Xiao. Agar tidak ketahuan, Yelin menunjuk ke suatu arah. Yelin mengatakan, jika dia melihat seorang pria tampan pergi ke arah sana. Dalam hatinya, Yelin tidak akan membiarkan Zhu Xiao terus menempel padanya. Dan untuk sekarang, Yelin tidak akan bisa lagi memakai sihir Hellfire, atau dia akan ketahuan. Setelah beberapa saat berjalan mencari pengguna Hellfire itu, Zhu Xiao sangat kesal karena tidak menemukan orang itu. Dia menyalahkan Yelin, karena dia telah menunjukkan arah yang tidak benar. Tiba-tiba, Zhu Xiao merasakan sesuatu di atas dari tempatnya berdiri. Dia langsung menoleh ke atas. Ternyata di atasnya saat ini ada sosok monster Behemoth darah naga berlevel 8. Monster itu sangatlah besar, dan sudah bersiap menangkap tubuh Zhu Xiao. Namun dengan sigap, Zhu Xiao berhasil menghindari serangan monster itu, dengan melompat ke samping. Zhu Xiao sangat terkejut, karena tiba-tiba ada monster berlevel 8 di tempat itu. Jika melawan monster berlevel 8, Zhu Xiao tidak yakin, jika dia bisa menang. Kemudian, Zhu Xiao teringat kepada Yelin. Dia bertanya-tanya, di mana Yelin saat ini. Zhu Xiao yakin, jika Yelin pasti sudah kabur saat ini. Namun walaupun tak yakin, Zhu Xiao tidak mau menyerah begitu saja. Dia menembakkan Fireball Storm ke arah Behemoth itu. Monster itu tak berniat menghindari serangan Zhu Xiao. Ledakan pun terjadi di beberapa tubuh monster itu. Namun, serangan itu tidak berefek apapun padanya. Monster itu langsung melihat ke arah Zhu Xiao. Lalu, dia melompat dengan kecepatan tinggi ke arah Zhu Xiao. Zhu Xiao tak kalah lincah dari klaster itu. Dia juga melompat untuk menghindari tubrukan monster itu. Sembari menyiapkan serangan berikutnya ke arah monster itu, Zhu Xiao mengatakan, jika dia tidak akan menyerah sampai akhir. Dia akan melawan monster itu, sampai titik darah penghabisan. Serangan api yang cukup banyak, dan lebih banyak dari yang sebelumnya, ditembakkan ke arah monster itu. Namun, hanya dengan aumannya saja, serangan itu berhasil dipatahkan dengan sangat mudah, dan tidak berhasil mengenainya. Bahkan, api itu pun berhasil dikembalikan ke arah Zhu Xiao. Zhu Xiao sangat terkejut, dan dia tak sempat menghindarinya, sehingga dia terkena serangannya sendiri. Zhu Xiao terjatuh dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia menyesal, karena dia telah sombong di alam rahasia ini. Dia kali ini benar-benar tahu, kalau Behemoth darah naga level 8, benar-benar tidak terkalahkan bagi siapapun. Menurutnya, mati di tempat itu dengan cara seperti ini, tidak terlalu memalukan baginya. Tiba-tiba, monster Behemoth itu terbakar oleh Hellfire. Monster itu mencoba lepas, dan memadamkan api yang membakar tubuhnya. Namun, itu percuma saja. Sebab, api itu sekali menempel, tidak akan bisa padam, sebelum benda itu benar-benar terbakar menjadi abu. Dan akhirnya, monster itu pun menyerah, dan tewas terpanggang. Mata Zhu Xiao terbelalak. Dia kali ini benar-benar melihat monster Behemoth darah nada level 8, tewas terpanggang oleh Hellfire. Kemudian, Zhu Xiao melihat seseorang berdiri di atas pohon. Dia tahu, ternyata orang itulah yang telah menyelamatkannya. Zhu Xiao berterima kasih kepada orang itu, karena telah menyelamatkan nyawanya. Zhu Xiao bertanya, siapakah nama orang itu? Ternyata, Yelin muncul menggunakan penyamaran. Dia mengaku, namanya adalah Ling Ye. Ling dari Fajar, dan Ye dari Malam. Zhu Xiao bertanya kepada Ling Ye, dia dari akademi mana? Sebab, dia telah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang Zhu Xiao ingin berterima kasih kepadanya dengan benar. Dalam hatinya, Yelin sama sekali tidak butuh ucapan terima kasih dari Zhu Xiao yang dianggap sebagai wanita bodoh. Kemudian, Yelin berniat pergi. Tapi, sebelum dia pergi, Yelin mengatakan bahwa dia tidak perlu ucapan terima kasih dari Zhu Xiao. Sebab, itu hanyalah usaha sedikit baginya. Zhu Xiao mencoba berdiri, dan dia mencoba menghentikan Yelin, agar dia tidak pergi meninggalkannya. Yelin menyuruh Zhu Xiao untuk tidak mengikutinya. Sebab, di depan ada monster yang lebih kuat daripada monster sebelumnya. Yelin juga mengatakan,
jika ini bukan tempat yang seharusnya Zhuge Xiao datangi dengan kekuatannya yang saat ini. Dan juga, Ye Lin menyarankan Zhuge Xiao agar dia memakai pakaiannya dengan benar dulu. Melihat pakaiannya yang sedikit terbuka, Zhuge Xiao langsung malu dan menjatuhkan dirinya ke tanah untuk menutupi bagian tubuhnya yang sedikit terekspos. Zhuge Xiao berteriak kepada Ye Lin agar dia menunggunya, sebab dia pasti akan segera menyusulnya. Zhuge Xiao yakin kalau suatu hari nanti dia akan berdiri dengan bangga di sisinya. Namun, Ye Lin mengabaikan Zhuge Xiao dan terus melompat pergi menjauh darinya. Setelah dirasa cukup jauh, Ye Lin pun melepas penyamarannya. Ye Lin lega, dengan ini seharusnya sudah bisa membuat Zhuge Xiao tidak terus menempel padanya. Ye Lin membuka panel sistemnya. Dia sedikit kesal karena dia baru saja membuang-buang waktunya yang sangat berharga hanya untuk menyelamatkan gadis bodoh itu. Sekarang, dia harus segera mungkin naik level. Ye Lin membaca skill baru yang dia dapatkan, yaitu Forbidden Curse baru. Skill ini, pengorbanan 2,5 tahun sisa hidup untuk meniadakan satu luka fatal. Ye Lin sedikit heran dengan skill yang satu ini. Sebab, Forbidden Spellcaster ini benar-benar kelas yang berumur pendek. Selalu saja bermain-main dengan sisa hidup. Tapi bagi Ye Lin, skill ini seperti dewa penolong. Dengan menggunakan Forbidden Curse ini, Ye Lin bisa meniadakan satu serangan fatal. Itu berarti Ye Lin tidak perlu takut, meskipun seseorang menikam jantungnya dari belakang. Apalagi, dengan ini, bahkan Forbidden Curse yang membutuhkan pengorbanan jantung atau kepala, dia bisa menggunakannya sekali secara aktif. Menurut Ye Lin, ini terlalu bagus sekali untuknya. Dan sekarang, Ye Lin dapat meningkatkan levelnya dengan sembrono tanpa batas. Tidak ada yang bisa menghentikan kecepatan levelingnya. 3 hari berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir ujian. Ujian hampir selesai, banyak orang tua siswa yang berharap anaknya bisa keluar dan mencapai level 8. Para kepala akademi pun kembali berkumpul di tempatnya untuk menantikan kedatangan murid-murid mereka. Kepala Akademi King Cheng memberi salam kepada kepala akademi yang lainnya. Kepala akademi yang berambut pendek menanyakan, apa yang dia pamerkan sekarang. Dia bertanya-tanya, memangnya kenapa, kalau dia mempunyai 2 job rank triple S. Kepala sekolah yang berbadan pendek membenarkannya. Menurutnya, terkadang, level bisa lebih penting daripada kelas rank. Kepala akademi yang berambut merah ikut membenarkannya. Menurutnya, rekor tertinggi ujian alam rahasia King Cheng adalah level 11 dan masih belum terpecahkan sampai saat ini. Dia ingat jika murid itu dari Akademi Yuchai. Akademi itu adalah akademi milik kepala akademi yang berambut pendek tadi. Dia ingin tahu, apakah rekor itu akan terpecahkan tahun ini. Kepala akademi King Cheng yakin, jika muridnya pasti bisa memecahkannya kali ini. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang sembari mengatakan, jika kepala sekolah akademi memang punya selera yang tinggi. Dia bertanya, apakah dia boleh ikut bergabung dengan mereka. Pria ini bernama Zhuge Qianxing. Kemudian, kepala sekolah Yuchai langsung menyapanya. Dia mengatakan, jika mereka sudah lama tidak berjumpa. Kepala akademi King Cheng mengatakan, jika Tuan Zhuge adalah ahli astrologi top di King Cheng. Ini adalah suatu kehormatan bagi mereka, karena dapat bergabung dengan Tuan Zhuge. Zhuge Qianxing mengatakan, kalau kepala sekolah akademi terlalu baik padanya. Sebab, dia hanya datang ke tempat itu untuk melihat anaknya. Zhuge Qianxing menanyakan, apakah anaknya tidak membuat masalah belakangan ini. Kepala akademi King Cheng tahu, jika Zhuge Qianxing sangat menyayangi putrinya. Kepala akademi King Cheng menenangkannya. Sebab, putrinya adalah kebanggaan Akademi King Cheng. Tak lama kemudian, ada seseorang yang berteriak, jika ada yang telah keluar dari dalam alam rahasia. Zhuge Qianxing heran, padahal waktunya masih belum habis. Namun, sudah ada yang keluar dari sana. Kepala Akademi King Cheng menduga, kemungkinan mereka keluar karena terluka. Ternyata, yang keluar pertama adalah Zhuge Xiao. Dia langsung mendatangi ayahnya dan bertanya, kenapa ayahnya berada di sana. Kepala Akademi King Cheng langsung bertanya, kenapa dia sudah keluar, padahal waktunya belum habis. Dan Zhuge Qianxing bertanya, berapa level putrinya itu saat ini. Ternyata, Zhuge Xiao sudah mencapai level 12. Sontak saja, pengakuan Zhuge Xiao itu langsung membuat semua kepala akademi sangat terkejut. Sebab, rekor baru telah terpecahkan. Yang paling senang adalah kepala akademi King Cheng.
Sebab, rekor baru itu didapatkan oleh murid akademinya. Menurutnya, Zhuge Xiao memang pantas menjadi seorang fire mage. Dia dapat memecahkan rekor dalam sekali jalan. Zhuge Qianxing menganggap putrinya itu sangat keras kepala. Kalau saja, dia mau menunggu sampai waktunya habis sebelum keluar. Dia, bahkan mungkin bisa punya kesempatan untuk mencapai level 13. Menurut Zhuge Xiao, dia sudah sangat bosan. Semua itu karena, butuh waktu lama untuk menemukan monster di sekitar level 10, dan hadiah XP yang dia dapatkan juga sangat kecil. Namun, tujuan sebenarnya dari Zhuge Xiao adalah, dia ingin menemukan Yelin yang sebelumnya menyamar menjadi Ling Ye. Kali ini, Zhuge Xiao tidak akan membiarkannya lolos. Di sisi lain, tiba-tiba, Yelin bersin dengan sangat keras. Dia merasa aneh. Sebab, tempat itu tidaklah dingin. Namun, kenapa tiba-tiba dia bersin? Yelin menduga, apakah ada orang yang sedang mengutuknya sekarang? Setelah berjalan mencari monster di area level 10, Yelin sama sekali tidak menemukan keberadaan monster di sana. Yelin menduga, ini diakibatkan karena dia grinding terlalu berlebihan. Kemudian, Yelin mengangkat tangannya ke atas. Dia ingin memperluas jangkauan pencariannya dengan menggunakan Forbidden Curse yang baru saja dia pelajari. Yang akan Yelin gunakan adalah Forbidden Curse Instantaneous Dance. Skill ini mengorbankan sebuah organ dan akan mendapatkan kelincahan berdasarkan tingkat kepentingan organ itu. Maksimal, Yelin akan mendapatkan 10 kali kelincahan tambahan dengan durasi 1 jam. Yelin pun langsung mengaktifkan skill itu. Organ yang dikorbankan adalah ginjalnya. Dia pun akhirnya mendapatkan 10 kali kelincahan. Menurutnya, bahkan, seorang assassin level 50 pun akan mustahil memiliki kecepatan yang mengerikan seperti itu. Yelin tertawa bahagia. Sebab, rasanya sangat luar biasa. Setelahnya, dia pergi untuk mencari monster yang masih hidup. Lompatan Yelin sangat luar biasa. Bahkan, efek gelombangnya hingga dapat membuat tempat yang dia lewati sampai hancur berantakan. Di tempat lain, terlihat ada beberapa monster Storm Mantis. Mereka menyadari ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Yelin cukup senang karena dia menemukan 3 Storm Mantis. Dan semua itu adalah miliknya. Dengan mengorbankan kandung kemihnya, Yelin langsung menembakkan petir ke arah 3 Storm Mantis itu. Dan otomatis, ketika monster itu pun langsung mati di tempat. Tak lama kemudian, banyak peserta yang mulai keluar dari alam rahasia. Di antara mereka ada yang senang, ada juga yang ketakutan. Bahkan, ada yang sampai terluka parah. Namun, di depan gerbang, Zhuge Xiao tidak peduli pada mereka. Dia di sana, hanya menunggu Ling Ye muncul dari dalam gerbang. Tapi Zhuge Xiao heran, kenapa Ling Ye masih belum muncul juga. Seseorang di tengah lapangan mengumumkan, jika waktu ujian hanya tersisa 5 menit lagi. Dia menyuruh, seluruh kandidat yang sudah menyelesaikan ujian, agar segera kembali ke area yang sudah ditentukan akademi masing-masing. Dan sekarang waktunya tinggal 3 menit lagi. Zhuge Xiao mulai panik. Sebab, Ling Ye belum juga keluar. Dia menduga, apakah dia melewatkannya? Tapi itu mustahil, sebab, dia dari tadi berdiri di sana, di depan pintu masuk. Dan akhirnya, seseorang keluar dari dalam alam rahasia. Zhuge Xiao yakin jika itu pasti adalah Ling Ye. Namun, Zhuge Xiao sedikit kecewa. Sebab, yang keluar adalah Yelin. Yelin mengatakan, jika waktunya sudah habis, jadi dia keluar. Yelin bertanya, apakah ada masalah? Setelah mengetahui yang keluar bukan Ling Ye, tapi malah Yelin. Sikap Zhuge Xiao langsung berubah. Dia langsung menyuruh Yelin untuk menjauh darinya. Yelin kesal. Dia penasaran, ada apa dengan wanita gila itu? Setelahnya, Kepala Akademi King Cheng mendatangi Yelin, bertanya berapa levelnya sekarang. Dengan santainya, Yelin mengatakan, jika dia saat ini sudah berlevel 16. Para kepala akademi sangat terkejut mendengar level Yelin sekarang. Namun, setelah melihatnya, ternyata memang benar, Yelin saat ini sudah berlevel 16. Untuk naik level dari level 1 ke level 16, setidaknya membutuhkan total 120.000 EXP. Sedangkan, monster tertinggi di alam rahasia untuk murid baru adalah level 10. Menghabisi satu monster level 10, hanya mendapatkan 100 EXP. Itu artinya, Yelin telah menghabisi 1.200 monster level 10.
Tapi, kepala Akademi King Cheng sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dia terlihat sangat senang atas pencapaian yang telah dicapai oleh Yelin. Saat ini, Yelin telah menjadi kebanggaan bagi Akademi King Cheng. Zhu Gexiao terlihat tidak senang. Menurutnya, apa yang aneh dengan level 16? Dia mengingatkan bahwa Yelin adalah seorang Forbidden Course Master. Jika dia gila-gilaan menggunakan Forbidden Course, itu sudah sangat wajar jika dia bisa naik level dengan sangat cepat. Kepala Akademi berambut merah akhirnya tahu kalau Yelin adalah seorang Forbidden Course Master. Jadi tidak aneh jika dia bisa naik level dengan sangat cepat. Orang-orang di sana mulai membicarakan Yelin. Kalau dia gila-gilaan menggunakan Forbidden Course di alam rahasia hanya untuk grinding level, maka dia tidak akan bisa hidup lebih dari 25 tahun. Dengan caranya ini, dia mungkin hanya bisa hidup sampai 20 tahun saja. Menurut mereka, menukar hidupnya hanya untuk ketenaran sesaat, itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh. Bahkan ada juga yang mengira, kalau Yelin gilaan gending level sampai mempertaruhkan nyawanya, hanya agar mereka semua iri padanya. Itu, dia dapatkan dengan susah payah. Jadi, mereka akan membiarkan Yelin menikmati kejayaannya selama beberapa hari ini. Kemudian, kepala sekolah Yuchai menanyakan, apakah Yelin sampai repot-repot menaikkan levelnya hingga level 16 dan mempertaruhkan nyawanya karena disuruh oleh Gao, si kepala Akademi King Cheng. Kepala Akademi Yuchai mengatakan, kalau Yelin sudah tipu oleh Gao. Dia ingin menukarkan hidup Yelin demi kehormatan akademinya. Kepala Gao sangat marah atas tuduhan yang dituduhkan padanya oleh Su, si kepala Akademi Yuchai. Gao mengatakan, jika dia adalah orang yang berintegritas. Jadi, bagaimana mungkin dia bercanda dengan nyawa murid-muridnya? Yelin mengatakan, jika dia sama sekali tidak disuruh oleh siapapun. Dia melakukan ini dengan sukarela. Dia tumbuh di keluarga miskin, dan selalu dipandang rendah oleh orang-orang. Jadi, sekarang dia punya kesempatan untuk berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Meskipun, nanti dia akan jatuh di saat kejayaannya, Yelin tidak akan peduli. Dia hanya ingin semua orang tahu, bahwa dia bisa melakukannya. Zhu Qianxing bertepuk tangan atas apa yang dikatakan oleh Yelin. Katanya sangat bagus, dan Yelin benar-benar memiliki ambisi yang besar. Bagaimanapun juga, Yelin adalah murid dengan level tertinggi dalam ujian alam rahasia kali ini. Itu tidak bisa disangkal. Dia adalah yang nomor 1. Sembari memberikan kartu namanya, Zhu Qianxing memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah ayah kandung Zhu Gexiao. Jika Yelin membutuhkan sesuatu di masa depan, dia bisa menghubunginya. Namun, Zhu Gexiao menyangkalnya. Dia tidak setuju kalau Yelin adalah yang nomor 1. Karena saat Ling Ye keluar, pasti levelnya tidak akan lebih rendah dari Yelin. Zhu Qianxing mempertanyakan, apakah itu benar? Lalu, siapa Ling Ye yang berbakat itu? Kepala Gao tidak pernah mendengar nama itu di akademinya. Dia bertanya kepada Kepala Su, apakah anak itu dari akademinya? Tapi, ternyata, Kepala Su juga belum pernah mendengar nama murid seperti itu. Dalam hatinya, Yelin menganggap wanita ini memang benar-benar sangat bodoh. Dia menyuruh wanita itu untuk menunggunya sampai puas. Setelahnya, Yelin berpamitan pergi, jika tidak ada lagi yang akan mereka katakan padanya. Dia ingin pulang dulu ke rumah dan beristirahat. Di sisi lain, Zhu Gexiao terlihat masih berdiri di depan pintu masuk alam rahasia. Seorang petugas mengatakan, jika ujiannya telah selesai. Zhu Gexiao bertanya-tanya, di mana Ling Ye? Dia menduga, apakah Ling Ye keluar saat mereka sedang berbicara dengan Yelin? Dan saat itu, dia menyelinap keluar. Sekali lagi, Zhu Gexiao menyalahkan Yelin, karena Ling Ye menyelinap keluar, gara-gara mereka berbicara dengannya. Zhu Qianxing menepuk pundak putrinya itu, mencoba menenangkannya. Zhu Gexiao bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya tidak percaya padanya. Zhu Gexiao mengatakan, kalau Ling Ye itu benar-benar sangat jenius. Dia bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Zhu Qianxing mengatakan, kalau dia percaya pada putrinya itu. Dia bertanya, apakah Zhu Gexiao keluar lebih awal, hanya untuk mencarinya. Zhu Gexiao membenarkannya. Tapi, Zhu Qianxing curiga, apakah Yelin adalah Ling Ye. Namun, Zhu Gexiao tidak setuju dengan pendapat ayahnya. Sebab, tidak mungkin pria seperti Yelin yang lemah, bisa dibandingkan dengan pria yang kuat seperti Ling Ye. Saat itu, Yelin ketakutan dan kabur, saat melihat Behemoth darah naga. Beda halnya dengan penguasa elemen api Ling Ye yang sangat tinggi.
Dia dengan hebatnya berhasil menghabisi behemoth itu dengan sekali serangan saja. Di tempat lain, Yelin sekali lagi bersin dengan sangat keras. Dia tahu jika ada seseorang yang sedang membicarakannya. Dan Yelin tahu pasti wanita bodoh itu yang sedang membicarakannya. Tak lama kemudian, pintu rumah Yelin diketok oleh seseorang. Yelin penasaran siapa yang mencarinya. Yelin pun berjalan dan membuka pintunya. Dia bertanya, ada keperluan apa orang itu datang ke rumahnya. Pria itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang manajer Qingcheng Brain King Oral Liquid Limited Company. Dan namanya adalah Wang. Yelin bertanya, apa yang bisa dibantu? Manajer Wang mengatakan, kalau dia sebelumnya mendengar bahwa Yelin telah berhasil berganti profesi dan memecahkan rekor level tertinggi di alam rahasia Qingcheng. Mereka dengan tulus mengundang Yelin untuk mengiklankan produk perusahaan mereka. Dan tentu saja, imbalannya pasti sangat besar. Yelin menanyakan, seberapa besar bayaran itu? Sembari mengangkat beberapa jarinya, manajer Wang menunjukkan jika bayarannya setidaknya sebesar itu. Sembari memberikan sesuatu kepada Yelin, manajer Wang mengatakan, jika uangnya adalah 3 juta. Yelin melihat benda itu. Dia tak menyangka, bayarannya sejumlah 3 juta hanya untuk mengiklankan benda itu. Manajer Wang mengatakan, jika itu adalah Brain King Oral Liquid mereka. Benda itu tidak hanya menutrisi otak dan meningkatkan kecerdasan saja, tapi juga meningkatkan regenerasi sel. Minum 1 botol saja, dan Yelin akan merasa beberapa tahun lebih muda. Dalam hatinya, Yelin tak menyangka jika harga benda itu setara dengan beberapa ginjalnya. Akhirnya Yelin tahu, sebuah ketenaran memang dapat menghasilkan banyak uang. Manajer Wang mempersilahkan Yelin untuk mencoba liquid itu. Mereka adalah perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun, dengan jaminan refund 10 kali lipat, jika tidak efektif. Selanjutnya, Yelin mencoba meminum liquid itu. Setelah meminumnya, Yelin mengatakan, kalau rasanya lumayan manis. Namun, ada sesuatu yang Yelin rasakan. Setelah meminumnya, dia merasa kepalanya sedikit pusing, dan Yelin pun mulai terjatuh ke belakang. Setelah Yelin tak sadarkan diri, manajer Wang langsung menelpon seseorang. Dia mengatakan, jika 1 botol saja sudah berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Menurutnya, Yelin benar-benar sangat bodoh. Bahkan, rencana cadangan yang sudah disiapkan sebelumnya, sama sekali tidak perlu dipakai. Beberapa saat kemudian, panel berpindah di sebuah tempat yang sepi di pinggiran kota. Dari dalam sebuah gudang, terdengar suara manajer Wang sedang melaporkan kepada bosnya, bahwa dia telah membawa Yelin ke sana. Tapi, dia tidak mengerti, kenapa repot-repot mencari murid itu. Orang itu memberi apresiasi atas kerja bagus dari manajer Wang. Namun, dia berpesan, agar manajer Wang tidak perlu banyak tanya. Kemudian, orang itu menyuruh manajer Wang untuk keluar sekarang. Dia juga berpesan, tanpa perintahnya, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Jika ada yang melanggar, orang itu menyuruh untuk menghabisinya langsung. Manajer Wang paham dan langsung melaksanakan perintah bosnya itu. Setelahnya, pria itu mendekat ke arah Yelin. Dia tidak percaya, kornea, arteri koroner, kantung empedu, ginjal, limpa, usus besar, dan usus kecil yang telah Yelin jual, dapat tumbuh kembali. Semua organ-organ yang telah Yelin jual kepadanya, semuanya bergenerasi. Menurutnya, ini sangat luar biasa. Dia yakin, dengan adanya Yelin bersamanya, dia akan bisa menguasai rahasia regenerasi organ. Pria itu tertawa bahagia. Sebab, dia akan menjadi orang paling kaya, dan memiliki kekuatan tertinggi. Bahkan, orang-orang paling berkuasa akan berlutut di hadapannya. Saat dalam lamunannya, pria itu dikejutkan oleh sesuatu. Dia terkejut, karena tiba-tiba, Yelin sudah bangun dan duduk di kursi menatap dirinya. Yang membuatnya heran. Seharusnya, obat tidurnya, bahkan bisa membuat seekor gajah tidak sadarkan diri selama 6 jam. Tapi, Yelin jauh lebih penasaran bagaimana pria itu bisa melacaknya. Selanjutnya, pria itu bersiap bertarung melawan Yelin. Dia sudah mengeluarkan senjatanya, dan mengarahkannya ke arah Yelin. Itu semua dia lakukan, karena Yelin sudah bangun, dan sekarang, dia tidak akan bersikap sopan lagi. Pria itu mengatakan, jika Yelin mau menyerah dan bersikap sopan, maka, pria itu akan menjamin, kalau tubuhnya akan tetap utuh. Pria itu bernama Jiogen. Dia seorang Phantom Blade level 20. Tak hanya Jiogen saja yang bersiap bertarung.
Yelin juga sudah menyiapkan dirinya untuk bertarung melawan Jiogen. Sekarang Yelin tahu kalau Jiogen juga adalah seorang job changers. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain bertindak melawannya. Dalam hatinya, Yelin tahu jika tempat itu sangat mudah terbakar kalau dia menggunakan elemen api. Yelin tidak ingin membuat terlalu banyak keributan di tempat itu dan membuat banyak orang datang ke sana. Jadi, Yelin akan menggunakan Forbidden Curse Eternal Freezing Gaze. Skill ini mengorbankan bola matanya dan membekukan semua yang terlihat sebelum menjadi buta. Sebelum matanya buta, Yelin langsung menatap tajam ke arah Jiogen. Tak selang lama, Jiogen dikejutkan oleh tubuhnya yang perlahan membeku dari bawah. Dia heran, spell macam apa itu? Saat Jiogen mencoba menghancurkan es itu dengan pedangnya, tak ada yang terjadi. Justru pedangnya yang hancur, karena tak kuat menembus es itu yang sangat keras. Jiogen benar-benar tak percaya. Padahal Yelin baru berlevel 16, sedangkan dia sudah berlevel 20. Meskipun Yelin seorang Forbidden Curse Master, dia tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam satu serangan saja. Jiogen menganggap Yelin sebagai seorang monster. Setelah Jiogen sudah tak bisa bergerak lagi, Yelin dapat mengobrol bersama Jiogen dengan benar. Yelin bertanya, selain Jiogen, siapa lagi orang yang tahu tentang kemampuan regenerasi organnya? Jiogen mengatakan dengan tegas, kalau hal bagus itu, dia tidak mungkin memberitahukannya kepada orang lain. Jawaban Jiogen membuat Yelin cukup puas. Dia percaya dengan apa yang Jiogen katakan. Dan sekarang, Yelin akan melakukannya dengan cepat. Jiogen terkejut dan berkeringat deras ketika melihat kepalan tangan Yelin mengarah padanya. Dengan sekali pukulan dari Yelin, es batu itu pun langsung hancur bersama dengan tubuh Jiogen dan membuatnya langsung tewas di tempat. Yelin berjalan sembari memegang perutnya yang sedikit sakit setelah meminum minuman yang diberikan oleh manajer Wang sebelumnya. Sekarang, Yelin akan mengorbankan perutnya terlebih dahulu. Dengan pengorbanan perutnya, Yelin langsung menurunkan petir ke arah orang-orang yang menjaga tempat itu dan langsung menghabisinya. Yelin menyisakan seseorang, yaitu manajer Wang. Yelin bertanya kepada manajer Wang, siapa bosnya yang sebenarnya. Manajer Wang berusaha menutupi dan tidak mau mengatakannya. Kemudian mengangkat tangannya dan menyiapkan petirnya. Jika manajer Wang tidak mau mengatakannya, maka dia akan mati. Manajer Wang menyerah dan akan mengatakannya. Manajer Wang mengatakan, bos pesan mereka adalah Raja Bawah Tanah Qingcheng, yaitu Ken Sen. Setelah mendapatkan jawaban dari manajer Wang, Yelin langsung menghabisinya. Yelin memikirkan tentang Ken Sen. Nama itu terdengar familiar baginya. Dia tahu, jika orang itu adalah salah satu dari 10 dermawan terkemuka kota Qingcheng. Menurut Yelin, masalah ini menjadi semakin rumit. Di sisi lain, di pasar gelap bawah tanah Qingcheng, terlihat seseorang sedang melaporkan sesuatu. Pria berambut pirang itu adalah Ken Sen. Dia terkejut mendengar laporan anak buahnya bahwa Zihu telah menghilang. Apalagi, mereka sampai kehilangan jejak seorang anak miskin. Pria botak itu membenarkannya. Dia sudah mencoba menghubunginya setengah jam yang lalu. Namun, tidak bisa. Dan saat anak buahnya tiba di sana, tempat itu sudah menjadi puing-puing yang terbakar. Dilihat dari apinya, ini dilakukan oleh seorang job changer. Ken Sen sangat marah dan menyuruh orang itu segera menemukannya. Keesokan harinya, Yelin datang ke tempat Ji Lingyu. Setelah sampai di rumahnya, Ji Lingyu langsung datang menyambutnya. Dia mengatakan, begitu mendengar Yelin akan datang, dia langsung menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Ji Lingyu mengatakan bahwa uang 2 juta yang Yelin minta, dia sudah memberitahukan kepada ayahnya. Namun, menurut Yelin, membicarakan tentang uang janganlah tidak sopan. Masalah uang hanyalah sebuah masalah kecil baginya. Kemudian, Ji Lingyu merangkul Yelin dan mengajaknya masuk ke dalam. Dalam hatinya, Ji Lingyu membenarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa Yelin hanya berpikiran sederhana dan peduli dengan citra dirinya. Namun tujuan Yelin yang sebenarnya datang ke sana. Dia ingin tahu, apakah anak buah Ken Sen berani datang ke keluarga Ji untuk menangkapnya. Begitu sampai di dalam, mereka berdua disambut oleh beberapa pelayan cantik yang berpakaian secukupnya. Melihat apa yang dipakai oleh pelayan-pelayan itu, Yelin sangat terkesan. Yelin akhirnya tahu, kenapa semua orang ingin menjadi kaya. Kehidupan mereka
benar-benar sangat berbeda. Ji Lingyu bertanya, wanita mana yang Yelin inginkan, dan dia akan mengatur agar wanita itu melayani Yelin. Yelin pun malu-malu. Namun kalau begitu, dia tidak akan sungkan. Setelahnya, Yelin dikerubuti oleh wanita-wanita itu. Yelin malu dan mengatakan, jika sebelumnya, dia hanya bercanda. Tapi, Ji Lingyu menyuruh Yelin agar segera berganti pakaian. Karena hari ini, dia akan mengajak Yelin melakukan sesuatu yang besar. Yelin terkejut dan bertanya, sesuatu yang besar seperti apa itu? Namun, Ji Lingyu tak mengatakannya, dan Yelin akan tahu setelah sampai di sana. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki sebuah ruang yang dipenuhi oleh banyak orang. Ji Lingyu mengatakan, jika ini adalah lelang tahunan King Cheng. Saat Ji Lingyu ingin memperkenalkan beberapa orang kepada Yelin, dia justru malah pergi, dan menyuruh Ji Lingyu untuk melakukan urusannya, dan tidak usah memperdulikan dirinya. Yelin ingin mengisi perutnya terlebih dahulu. Dalam hatinya, Ji Lingyu menghina Yelin, bahwa orang miskin akan selalu jadi orang miskin dan sangat tidak berpengalaman. Yelin langsung makan begitulah. Itu dikarenakan, dia sudah sangat lapar. Sebab, semalam dia telah mengorbankan perutnya. Jadi, dia perlu makan banyak untuk menggantikan perutnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyapa Yelin. Dia bertanya, kenapa Yelin ada di sana? Lagi-lagi, yang datang adalah Zhu Gexiao. Dia datang bersama gadis berambut biru. Gadis itu bernama Liu Yanwei. Yelin mengacuhkan mereka berdua. Dia heran, kenapa dimanapun dia berada, selalu saja bertemu dengan wanita bodoh itu. Liu Yanwei menanyakan, apakah penggunaan api yang Zhu Gexiao ceritakan sebelumnya adalah pria yang sedang makan itu? Tapi, Zhu Gexiao membantahnya. Tidak mungkin Yelin adalah orangnya. Sebab, dia adalah seorang pengecut yang langsung kabur meninggalkannya terpojok oleh behemoth darah naga. Menurut Zhu Gexiao, bertemu dengan Yelin akan membawa sial baginya, dan Zhu Gexiao mengajak Liu Yanwei segera pergi meninggalkannya. Melihat kepergian Zhu Gexiao, Yelin bertanya-tanya, bagaimana jika wanita bodoh itu tahu kalau Ling Ye adalah dirinya? Tak lama kemudian, Ji Lingyu datang bersama beberapa orang. Dia memperkenalkan kepada semua orang bahwa Yelin adalah bosnya. Namun, mereka tak percaya begitu saja. Sebab, menurutnya, Ji Lingyu lebih pantas dipanggil bos daripada Yelin. Ji Lingyu menghentikan orang itu. Dia mengatakan, agar dia tidak asal bicara. Sebab, orang biasa tidak akan pantas menjadi bosnya. Ji Lingyu menanyakan, apakah mereka tidak tahu berapa level Yelin sekarang? Saat Ji Lingyu memberitahukan bahwa Yelin sudah berlevel 16, mereka semua sangat terkejut. Mereka akhirnya tahu bahwa Yelin adalah orang yang mendapatkan peringkat pertama dalam ujian alam rahasia kemarin. Yelin menyuruh mereka agar tidak usah terkejut. Sebab, dia mempunyai beberapa wawasan untuk menaikkan level. Kalau saja mereka bisa keluar dari kota, Yelin akan membantu mereka naik level. Maka, mereka semua bisa mendapatkan hasil bagus dalam ujian formal. Langsung saja, semua orang sangat berminat atas tawaran Yelin. Tapi, Ji Lingyu menjelaskan, untuk mencegah orang mendapatkan bantuan dari player kuat untuk naik level, mereka dilarang meninggalkan kota sebelum ujian formal. Yelin mendengar, jika jalur menuju ujian formal ada di luar kota. Kalau bisa, mereka akan melakukannya selama perjalanan di luar kota itu. Ji Lingyu pun akhirnya paham. Tapi semua itu tidak akan berhasil. Sebab, walaupun level Yelin cukup tinggi, tapi dia tidak mempunyai equipment sama sekali. Ji Lingyu menenangkan Yelin. Dia menunjuk ke arah pelelangan dan mengatakan, asalkan Yelin mau membantunya naik level, Yelin bebas menawar equipment apapun yang dia mau. Yelin memastikan, apakah yang dikatakan Ji Lingyu itu benar. Ji Lingyu membenarkannya. Asalkan itu dapat membantunya meningkatkan performanya dalam ujian formal, maka ayahnya akan mendukung berapapun biayanya. Beberapa saat kemudian, lelang pun akan segera dimulai. Pemandu lelang dari Balai Lelang Paviliun Harta Karun memberi sambutan sebelum membuka pelelangannya. Barang pertama yang dilelang adalah sebuah gulungan epic skill. Skill itu adalah tipe api, dan cocok untuk job tipe mage. Harga awal untuk barang itu adalah 500.000, dan kenaikan tawarannya minimal 10.000. Langsung saja, orang-orang menawar dan menaikkan harganya sesuai kemampuan mereka. Tiba-tiba,
Zhuge Qianxing mengangkat tangannya dan langsung menawar 3 juta untuk gulungan itu. Orang-orang pun langsung melihat ke arah Zhuge Qianxing. Mereka benar-benar kagum, karena Zhuge Qianxing menawar sebanyak itu. Dalam hatinya, Yelin tahu, jika Zhuge Xiao memiliki atribut api. Sekarang, ayahnya benar-benar mengeluarkan banyak uang untuk membelikan gulungan skill. Dengan uang, apapun bisa dilakukan. Yelin beruntung, sebagai seorang Forbidden Course Master, dia tidak membutuhkan gulungan skill apapun, karena skillnya adalah Forbidden Course. Yelin bertanya kepada Ling Yu tentang jobnya, apakah benar, jobnya adalah Sword Master of the Shadow berlevel A. Yelin menyarankan kepada Ling Yu. Jika ada gulungan skill yang cocok dengannya, Yelin menyuruh Ling Yu untuk mengajukan tawaran. Sebab, itu akan menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis di masa depan. Ling Yu pun menyetujui apa yang disarankan oleh Yelin. Setelah item pertama sudah terjual, pemandu lelang langsung mengeluarkan item berikutnya. Item selanjutnya sangat langka, yaitu Emperor Dragon Rui Ring. Item ini berupa cincin. Cincin ini dapat meningkatkan atribut spiritual sebesar 30. Bahkan, item ini juga dilengkapi dengan skill pasif yang dikenal sebagai Dragon Possession. Untuk harga awalnya, pemandu lelang membukanya di harga 2 juta. Dan setiap kenaikannya, minimal 10.000. Begitu pemandu lelang menawarkan pengajuan awal, beberapa orang langsung menawar dengan harga yang berbeda-beda. Menurut Yelin, cincin yang dapat meningkatkan atribut spiritual sebesar 30. Item seperti itu sangat berguna bagi mereka. Jadi, Yelin menyuruh Ling Yu untuk mengajukan penawaran. Setelahnya, Ling Yu berbisik kepada ayahnya. Dia ingin ayahnya menawar cincin itu. Ayah Ling Yu setuju, dan dia akan menawar sebesar 8 juta untuk cincin itu. Dalam hatinya, ayah Ling Yu tidak mempermasalahkan, jika dia harus menawar sebesar 8 juta untuk anaknya. Ini semua agar Ling Yu bisa masuk, dan diterima di akademi ternama. Harga segitu, sepadan dengan hasilnya. Lagi pula, umur seorang Forbidden Course Master sangatlah pendek. Setelah beberapa tahun Yelin mati, equipment yang dia pakai akan kembali lagi ke keluarga Ji juga. Setelahnya, ayah Ling Yu mengangkat tangannya, dan menawar 8 juta untuk cincin itu. Pemandu lelang menghitung dan menanyakan, apakah ada tawaran yang lebih dari 8 juta. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang, dan menawar sebesar 10 juta untuk cincin itu. Orang itu adalah Ken Sen. Ken Sen datang dan mendekat ke arah keluarga Ji. Dia menyapa Tuan Ji. Sedangkan Ling Yu, dia penasaran, kenapa Ken Sen berada di sana. Setelah mendengar bahwa yang datang itu adalah Ken Sen, Yelin pun langsung melihatnya. Akhirnya dia tahu, jika itu adalah orang yang bernama Ken Sen. Kemudian, Yelin mencoba menutup wajahnya, agar Ken Sen tidak menemukan dirinya. Tuan Ji kesal atas tawaran Ken Sen. Dia menanyakan, apakah keluarga Ji pernah menyinggungnya. Tuan Ji meminta penjelasan dari Ken Sen, atas tindakan yang telah dia lakukan padanya. Ken Sen menunjuk ke arah Tuan Ji. Dia mengatakan, bahwa Tuan Ji telah menghabisi anak buahnya. Tuan Ji tak paham, atas apa yang dibicarakan oleh Ken Sen. Tapi, kalau Ken Sen mau mencari masalah dengan grup Ji miliknya, maka, dia tidak akan tinggal diam. Tian Ji mengatakan itu, sembari mengangkat tangannya, dan menaikkan tawarannya menjadi 12 juta. Ken Sen tak takut dengan ancaman Tuan Ji. Dia menantang Tuan Ji, siapa yang akan bertahan sampai akhir. Sembari berjalan pergi, Ken Sen bertanya kepada anak buahnya, apakah dia sudah memverifikasi dengan benar bahwa mobil yang terlihat di dekat gudang itu benar-benar milik grup Ji. Anak buah Ken Sen sangat yakin, dan dia sudah memastikannya. Akhirnya, setelah mengetahui bahwa mobil itu kembali ke villa keluarga Ji, Ken Sen menyeringai. Dia ingin lihat, apakah Tuan Ji akan menyalahkannya saat dia membantai seluruh keluarganya. Kembali di tempat lelang. Setelah hitungan ketiga, dan tidak ada yang menawar lagi. Akhirnya, cincin itu terjual kepada keluarga Ji dengan harga 12 juta. Kemudian, cincin itu diserahkan kepada Yelin. Tuan Ji bertanya, apakah Yelin menyukai cincin itu. Yelin langsung menerimanya, dan berterima kasih kepada Tuan Ji. Yelin mengatakan, jika dia sangat menyukai cincin itu. Ling Yu bertanya kepada ayahnya, siapakah pria yang datang tadi? Tuan Ji mengatakan, bahwa pria tadi adalah Ken Sen,
Raja Dunia Bawah. Dia sudah lama ingin keluar dari dunia bawah dan mau menjadi pengusaha. Tapi, sekarang dia mencoba ikut campur urusan keluarga Ji. Yelin memperingatkan Tuan Ji agar dia lebih berhati-hati terhadap pria itu. Sebab, grup Ji adalah organisasi besar yang menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Tuan Ji membenarkan ucapan Yelin. Dijelaskan. Emperor Dragon Rui Ring. Cincin ini memiliki atribut yang dapat meningkatkan atribut spiritual sebesar 30 dan dapat ditingkatkan. Dan Dragon Possession dapat membuat pemakai cincin diberkati energi naga dan keberuntungan meningkat sebesar 10. Yelin tak menyangka. Ternyata, cincin itu tidak hanya meningkatkan atribut spiritualnya saja, tapi juga meningkatkan keberuntungannya sebesar 10. Setelah mendapatkan equipment yang bagus dari keluarga Ji, Yelin menenangkan Tuan Ji bahwa meskipun dia harus menggendong Ling Yu, dia akan memastikan bahwa Ling Yu akan masuk ke akademi ternama. Tuan Ji mengatakan bahwa mereka adalah keluarga. Jadi, Yelin tidak perlu sungkan padanya. Yelin dan Ling Yu sudah dekat seperti saudara. Jadi, Yelin bisa mengatakan padanya jika dia membutuhkan equipment lainnya. Beberapa saat kemudian, pelelangan telah usai, Yelin dan Ling Yu telah kembali ke rumahnya. Ling Yu merasa sangat capek. Namun, dia sangat berterima kasih kepada Yelin. Karena berkat dia, ayahnya mau membelikan banyak equipment untuknya. Dan untuk Yelin, Ling Yu menyuruhnya untuk memilih equipment apa yang dia sukai. Yang pertama dipilih oleh Yelin adalah equipment Azure Thunder Ring. Equipment ini dapat meningkatkan atribut spiritual sebesar 15 dan dapat ditingkatkan. Equipment ini juga memiliki Thunder Enchantment. Jika digunakan, Lightning ability pemakai akan meningkat sebesar 20. Equipment berikutnya adalah Molten Mun Necklace. Equipment ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual sebesar 200 dan dapat ditingkatkan. Equipment ketiga yang dipilih oleh Yelin adalah Dual Yin Yang Bracelet. Gelang ini dapat meningkatkan atribut spiritual sebesar 40 dan masih dapat ditingkatkan. Selain itu, gelang ini masih memiliki efek Yin Yang Twin. Saat memakai gelang Yin dan Yang secara bersamaan, healing factor akan meningkat. Menurut Yelin, item itu lumayan juga. Sebuah cincin yang memiliki damage petir, sebuah kalung yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual, dan juga sepasang gelang yang dapat meningkatkan healing factor. Yelin menginginkan ketiga benda itu. Dalam hatinya, Yelin lebih menginginkan gelang itu. Meskipun rahasia tentang tubuhnya diketahui oleh orang lain, ada item yang bisa dia gunakan untuk memberikan penjelasan. Kemudian Yelin mengangkat sebuah pedang. Menurutnya dengan pedang itu, dia bisa menggunakan Forbidden Curse level 10. Pedang itu adalah Starfall Fracture. Pedang itu dapat meningkatkan kekuatan sebesar 300 dan masih bisa ditingkatkan. Selain itu, pedang ini masih memiliki efek Starlight. Jika berada di bawah cahaya bintang, bonus kekuatan Starfall Fracture dapat terus meningkat hingga maksimal 100. Yelin mencoba menggabungkan pedang itu dengan salah satu skillnya, yaitu Forbidden Curse Lifespan Sword Technique. Dengan skill ini, Forbidden Curse Master akan mengorbankan 1 tahun sisa hidupnya setiap kali memberikan damage dengan pedangnya. Damage pedang akan berlipat ganda, dan ini dapat di-stack hingga maksimal 99 stack. Yelin cukup menyukai pedang itu. Dengan menggunakan pedang itu, Yelin yakin mereka tidak akan terkalahkan dalam ujian mendatang. Di sisi lain, Zhuge Xiao terlihat sedang mandi setelah mengikuti lelang. Zhuge Xiao benar-benar tidak mengerti apa yang keluarga Ji lihat dari Yelin. Hari ini, keluarga Ji menghabiskan lebih dari 100 juta hanya untuk membeli equipment. Zhuge Xiao tak menyangka mereka akan menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk orang seperti Yelin. Zhuge Xiao yakin jika ada rencana rahasia di balik semua ini. Tak lama kemudian, seseorang masuk dan memberitahukan jika Nona Liu Yanwei sudah tiba. Orang itu mengatakan jika Nona Liu Yanwei juga membawa seseorang bersamanya yang mengaku memiliki informasi tentang orang yang Zhuge Xiao cari. Mendengar ada informasi penting, Zhuge Xiao langsung keluar dari bak mandinya dan menanyakan apakah informasi itu tentang Ling Ye. Zhuge Xiao menyuruh orang itu untuk memberitahukan kepada mereka, agar mereka menunggu di ruang tamu, dan dia akan segera datang. Beberapa saat kemudian, Zhuge Xiao telah selesai mandi,
dan telah mengenakan pakaiannya. Dia langsung bertanya kepada Liu Yanwei, apakah ada informasi tentang Ling Ye. Liu Yanwei memperkenalkan pria yang dia bawa. Dia adalah seorang inspektur, dia bernama Huang. Dan dialah yang memiliki informasi tentang Ling Ye. Huang memberi salam kepada Zhu Gexiao. Dia mengatakan, kalau dia memang memiliki informasi tentang orang yang Zhu Gexiao cari. Namun, sayangnya, ini bukanlah kabar baik. Zhu Gexiao menanyakan, apa maksud Huang? Inspektur Huang menjelaskan, jika sebuah pertanian di Qingcheng telah terbakar habis. Di sana, juga banyak yang tewas dalam kebakaran itu. Mereka telah menemukan sisa-sisa api di lokasi kejadian. Kemudian, mereka melacaknya dan mengarah ke Ling Ye yang Zhu Gexiao cari. Biro investigasi ingin Zhu Gexiao bekerja sama dengan mereka dalam penyelidikan ini. Zhu Gexiao terkejut. Dia tak percaya bahwa Ling Ye adalah seorang pembunuh. Sebab, kalau dia memang seorang pembunuh, kenapa dia menyelamatkannya waktu itu? Liu Yanwei menenangkan Zhu Gexiao. Inspektur Huang mengatakan, kalau orang yang bernama Ling Ye yang Zhu Gexiao sebutkan, dapat menggunakan Hellfire untuk menghabisi musuh level 8 dengan satu serangan. Namun, selama penyelidikan mereka tidak dapat menemukan informasi lain tentangnya. Namun, ada orang lain, dan mereka ingin tahu, apakah Zhu Gexiao mengenalnya. Zhu Gexiao penasaran dan bertanya, siapa orangnya? Inspektur Huang mengatakan, jika kemungkinan, orang itu adalah Ye Lin. Menurut hasil penyelidikan mereka, kemungkinan besar bahwa Ling Ye itu sebenarnya adalah Ye Lin. Zhu Gexiao masih tak percaya. Sebab, Ye Lin hanyalah seorang pengecut yang takut mati. Dia lari meninggalkannya. Jadi, mustahil Ye Lin adalah Ling Ye. Dan tidak mungkin, dia bisa menggunakan Hellfire. Selanjutnya, Inspektur Huang menggunakan skill deteksi kebohongan. Lalu, Inspektur Huang menanyakan, apakah Zhu Gexiao yakin? Zhu Gexiao sangat yakin. Sebab, hanya dia satu-satunya orang yang pernah melihat Ling Ye secara langsung. Jadi, tidak mungkin Ling Ye adalah si pecundang Ye Lin itu. Dalam hatinya, Inspektur Huang yakin, jika tidak ada yang bisa berbohong di depan ahli poligraf seperti dirinya. Kemungkinan, pembunuhnya memang bukan Ye Lin. Inspektur Huang berterima kasih atas kerjasama Zhu Gexiao. Dia tidak akan mengganggu Zhu Gexiao lebih lanjut. Namun, jika dia memiliki informasi apapun, Zhu Gexiao bisa menghubungi dirinya. Di sisi lain, Ling Yu membawa Ye Lin ke suatu tempat. Ye Lin menanyakan, dia mau dibawa kemana. Sedangkan, mereka harus segera menguji equipment yang baru saja mereka dapatkan. Ling Yu menunjukkan, tempat yang mereka tuju adalah tempat di mana mereka bisa menguji equipment milik Ye Lin. Sesampainya di tempat itu, mereka disambut oleh seorang wanita. Wanita itu menanyakan, apakah mereka ingin menguji equipment mereka di tempat itu. Ling Yu membenarkannya. Mereka ingin menguji equipment milik Ye Lin. Wanita itu menanyakan, berapa level Ye Lin sekarang? Ye Lin mengatakan, jika dia berlevel 16. Setelah mengetahui level Ye Lin, wanita itu akan menyiapkan ruang latihan yang sesuai untuk level 20 ke bawah dengan harga 100.000 per jam. Namun, Ye Lin keberatan. Dia menginginkan ruang latihan untuk level 40 ke bawah. Wanita itu pun akan segera menyiapkan permintaan Ye Lin. Beberapa saat kemudian, Ye Lin sudah berada di ruang latihan untuk level 40 ke bawah. Di sana, terdapat ratusan boneka kayu dengan level 40. Ye Lin melihat di sekitar sana, dan di sana, sama sekali tidak ada kamera pengawas. Jadi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa harus takut ketahuan. Ye Lin langsung melompat, untuk segera memulainya. Yang pertama ingin Ye Lin coba adalah, kekuatan dari Lifespan Sword Technique. Ye Lin menggabungkannya dengan Forbidden Curse Burning Reincarnation. Dengan beberapa tebasan saja, Ye Lin berhasil menghancurkan banyak sekali boneka kayu. Ye Lin sangat puas dengan hasil uji cobanya. Kali ini, dia akan mencoba dengan yang lainnya juga. Sedangkan di luar, Ling Yu sedang berbicara dengan wanita penjaga tempat itu. Dia mengatakan, jika mereka sebentar lagi akan mengikuti ujian. Jadi, temannya itu berlatih sangat keras, agar bisa lulus dalam ujian. Wanita itu membenarkannya. Jika mereka berlatih dengan keras, maka, dia akan mendapatkan hasil yang bagus. Namun, tak lama kemudian, Ye Lin keluar. Ling Yu heran dan bertanya, kenapa Ye Lin sudah keluar? Ye Lin mengatakan, kalau dia sudah capek. Jadi,
dia perlu kembali dan beristirahat. Kemudian, Yelin menanyakan, apakah dia harus mengganti barang yang rusak di dalam ruangan latihan. Wanita itu sedikit tersenyum, dia menganggap Yelin sedang bercanda. Tidak mungkin, level 16 bisa menghancurkan apa saja yang berada di ruang latihan level 40. Jika memang ada yang hancur, itu berarti kualitasnya tidak sesuai standar. Jika memang seperti itu, tidak mungkin mereka akan meminta ganti rugi untuk kerusakan itu. Setelah mendapatkan jawaban dari wanita itu, Yelin langsung mengajak Ling Yu untuk pergi. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wanita itu kena mental, sampai tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wanita itu melihat, tempat itu hancur berantakan hingga tak berbentuk lagi. Panel berpindah di kediaman keluarga Ji. Terdapat dua penjaga yang berjaga di sana. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendapatkan serangan di lehernya. Temannya yang tidak mendapatkan serangan terkejut dan bertanya, apa yang terjadi padanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang bersiap menyerangnya dari belakang. Di sisi lain, Tuan Ji terkejut mendengar teriakan dari luar. Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di luar sana? Tiba-tiba, pelayan keluarga Ji masuk dengan luka yang cukup parah di tubuhnya. Dia menyuruh Tuan Ji untuk segera pergi dari sana. Tak selang lama, pelayan itu mendapatkan tusukan pada tubuhnya. Ternyata, yang melakukan semua itu adalah Ken Sen. Dia tertawa dan menyapa Tuan Ji. Melihat apa yang telah dilakukan Ken Sen pada keluarganya. Untuk membela diri, Tuan Ji langsung mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah Ken Sen. Tapi, gerakan Ken Sen jauh lebih cepat daripada senjata Tuan Ji. Kedua tangan Tuan Ji langsung terpotong oleh senjata milik Ken Sen. Setelahnya, Ken Sen menginjak kepala Tuan Ji. Dia menganggap Tuan Ji sangat bodoh. Sebab, dia ingin melawan seorang job changers menggunakan sebuah pistol. Kemudian, seseorang datang dan melapor bahwa dia tidak menemukan orang yang mereka cari. Ken Sen kesal karena mereka membiarkan dua orang itu kabur. Kemudian, Ken Sen menyuruh anak buahnya membawa Tuan Ji. Dia ingin membiarkan Tuan Ji hidup lebih lama. Tak lama kemudian, Yelin dan Ling Yu sudah sampai di rumahnya. Namun, mereka mendapati ada yang aneh dengan keadaan di rumah. Di sana, terlihat sangat gelap, tanpa ada sedikit pun penerangan. Ling Yu menduga, apakah sedang ada pemadaman listrik di sana. Lalu, Yelin menyadari sesuatu. Dia mencium bau cairan merah yang sangat menyengat di sana. Tak menunggu lama, Yelin pun langsung berlari, dengan diikuti oleh Ling Yu di belakangnya. Mereka terburu-buru, karena ingin segera melihat keadaan di dalam. Ketika Yelin menyalakan lampunya, mereka mendapati banyak sekali orang yang tewas. Mereka dihabisi tanpa belas kasih sama sekali. Ling Yu masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia sangat yakin, kalau mereka telah salah masuk rumah, dan itu bukanlah rumahnya. Yelin memperingatkan Ling Yu agar dia berhati-hati. Kemudian, Ling Yu berlari dan berteriak memanggil nama ayahnya dan Paman Fu. Dia mencoba menemukan kedua orang itu. Sedangkan Yelin, dia berjalan menuju sebuah catatan yang tergeletak di atas sebuah meja. Yelin langsung mengambil sepucuk kertas yang ada di atas meja itu, dan langsung memanggil Ling Yu untuk melihatnya. Seketika itu, Ling Yu langsung berlari menghampiri Yelin. Dalam surat itu, Ken Sen meninggalkan pesan untuk Ling Yu. Jika Ling Yu ingin ayahnya selamat, maka dia harus membawa Yelin ke pasar gelap bawah tanah King Cheng. Namun, setiap 6 jam, jika Ling Yu tidak datang, maka Ken Sen akan memotong satu anggota tubuh ayahnya. Ling Yu sangat marah dan merobek kertas itu. Dia akan menghabisi Ken Sen atas apa yang dia lakukan kepada keluarganya. Yelin menenangkan Ling Yu. Dia mengatakan, jika semua ini terjadi karena dirinya. Yelin menyuruh Ling Yu untuk mencari tempat bersembunyi. Sedangkan dia akan menyelamatkan ayah Ling Yu. Tapi, Ling Yu tidak setuju. Dia ingin menghabisi Ken Sen dengan tangannya sendiri dan menyelamatkan ayahnya. Namun, sebelum Ling Yu melanjutkan kata-katanya, terlebih dulu, Yelin memukul leher Ling Yu untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah Ling Yu pingsan, Yelin mengatakan bahwa dia akan membawa ayah Ling Yu kembali dengan selamat. Kemudian, Yelin merebahkan tubuh Ling Yu yang sudah tak sadarkan diri itu. Setelahnya, Yelin buru-buru pergi. Dia akan segera menyelamatkan ayah Ling Yu, dan akan menunjukkan kepada Ken Sen betapa mengerikannya seorang Forbidden Curse Master
yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Panel berpindah di pasar gelap bawah tanah King Cheng. Terlihat, seseorang melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Dia adalah Yelin. Dia turun dan berjalan pelan. Yelin menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Yelin melihat keadaan di sana dan mencoba mengatur strategi selanjutnya. Dia juga bersyukur karena gerakannya cukup cepat, sehingga dia tidak ketahuan. Tak disangka, seseorang langsung menoleh ke arah persembunyian Yelin dan tersenyum padanya. Yelin terkejut. Ternyata, dia ditemukan begitu cepat. Karena sudah ketahuan, Yelin keluar dari persembunyiannya. Namun, langsung saja, beberapa sinar laser berwarna merah mengarah padanya. Pria yang sebelumnya tersenyum, dia juga langsung mengarahkan senjatanya ke arah Yelin. Dia menghina pakaian Yelin yang seperti seorang ninja. Pandangan Yelin langsung mengarah ke atas, ke arah cahaya merah yang mengarah padanya. Yelin tak menyangka, ternyata teknologi pasar gelap bawah tanah King Cheng sudah secanggih ini. Mereka bahkan sudah menggunakan kamera night vision inframerah. Kemudian, pria itu mengajak Yelin untuk menemui bosnya, yaitu Ken Sen. Yelin tak gentar, dia membuka maskernya. Menurut Yelin, dengan begini, malah jauh lebih gampang untuk langsung menerobos saja. Setelahnya, Yelin mengaktifkan Forbidden Curse Burning Reincarnation. Kemudian, aura keunguan keluar dari tubuh Yelin. Setelah mengaktifkan kekuatannya, Yelin merasakan sakit pada ginjalnya, karena yang kanan baru saja tumbuh kembali. Jadi, Yelin akan mengorbankan yang sebelah kiri. Karena sudah diberitahu oleh pemimpin mereka, kalau Yelin sangat merepotkan. Anak buah Ken Sen, tanpa ragu langsung menembaki Yelin, dengan senjata yang mereka bawa. Walaupun mendapatkan serangan dari depan, Yelin sama sekali tidak panik. Dia tetap saja bergerak maju. Kemudian, terjadi ledakan yang dahsyat di sana. Beberapa orang yang dekat dengan Yelin, langsung tewas terbakar. Setelahnya, dengan instantaneous dance, Yelin langsung bergerak cepat ke arah sisa anak buah Ken Sen yang masih hidup. Dia langsung menangkap kepala orang itu, dan mendorongnya ke belakang. Sekarang, setelah keadaannya menjadi seperti ini, siapapun yang melihat Yelin malam ini, tidak akan ada yang bisa pergi hidup-hidup dari tempat itu. Jika sampai Yelin membiarkan satu pun berhasil lolos, maka, rahasianya akan terbongkar. Setelahnya, Yelin melesat meninggalkan dua orang yang tersisa, yang saat ini sedang terbakar hebat dan berteriak kesakitan. Yelin ingin segera masuk, dan menemukan Ken Sen. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyerang Yelin menggunakan skill tipe angin. Serangan itu begitu cepat, namun Yelin masih bisa menghindarinya. Yelin mengetahui, jika orang itu adalah seorang job changers tipe angin, dengan level di atas 30. Ternyata, mereka ada dua orang. Mereka menghadang laju Yelin, sebelum memasuki tempat Ken Sen. Yang berambut panjang memuji Yelin, karena telah berani datang ke sana sendirian. Dia menanyakan, apakah Yelin tidak takut mati. Sedangkan, yang satunya memperingatkan si rambut panjang, atau yang disebut nomor 7, agar dia tidak menghabisi Yelin. Sebab, Ken Sen ingin mereka menangkap Yelin hidup-hidup. Nomor 7 menenangkan temannya, dia tahu, dan dia tidak akan menghabisi Yelin. Kemudian, Yelin mulai mencabut pedangnya. Dia mengatakan, kalau mereka berdua, sangatlah tidak beruntung. Sebab, kali ini membawa pedangnya. Yelin menyuruh mereka, untuk segera maju. Karena dia ingin tahu, berapa kali Yelin bisa menebas mereka berdua. Tentu saja, skill yang Yelin gunakan adalah, Forbidden Curse Lifespan Sword Technique. Pria yang berambut pendek, langsung tersulut emosinya. Dia langsung menanggapi tantangan Yelin. Dia maju, sembari menyiapkan serangan untuk menghabisi Yelin. Yelin berhasil menghindari serangan pria itu. Serta, dia juga berhasil melakukan tebasan pertama. Tapi di belakang Yelin, nomor 7 sudah bersiap menebaskan pedangnya ke tubuh Yelin. Dia memuji kecepatan Yelin, yang ternyata, gerakannya cukup cepat untuk menghindari serangan temannya. Yelin berhasil menghindari serangan nomor 7, dan juga, dia berhasil melakukan tebasan kedua pada nomor 7. Nomor 7 memuji kehebatan Yelin. Dia tak menyangka, ternyata Yelin sangatlah cepat. Tapi, serangan Yelin itu hanya menggoresnya saja. Namun, serangan Yelin belum selesai. Dia akan menunjukkan skill berpedangnya,
kepada mereka berdua. Kemudian, Yelin melakukan tebasan ketiga. Tapi, tebasan itu berhasil ditahan menggunakan senjatanya oleh pria berambut pendek. Dan untuk tebasan yang keempat, tebasan itu ditahan oleh kedua orang itu sekaligus. Tebasan demi tebasan terus diayunkan ke arah kedua orang itu hingga tebasan ke-8. Dan di tebasan ke-8 itu, berhasil mematahkan pedang milik nomor 7, dan tebasan itu juga berhasil melukainya. Pria berambut pendek terkejut dan khawatir atas keadaan si nomor 7. Sedangkan Yelin, dia merasakan damage setelah mengeluarkan tebasan ke-8. Dia merasakan sakit pada dadanya. Pria berambut pendek tak percaya, mereka bisa kalah melawan seorang bocah. Dia menanyakan, teknik apa yang Yelin gunakan untuk melawan mereka. Sembari melakukan tebasan terakhir, Yelin mengatakan, jika pria itu tidak perlu mengetahuinya. Dan akhirnya, pria itu tewas di tangan Yelin. Nomor 7 tak percaya, temannya dihabisi oleh Yelin. Dia menganggap Yelin adalah seorang iblis. Baru selesai dia mengatakannya, tubuhnya langsung terbakar oleh api yang sangat kuat dan membuatnya tewas di tempat. Tentu saja, itu dilakukan oleh Yelin untuk menutupi informasi tentang dirinya agar tidak tersebar di publik. Sembari berjalan pergi, Yelin mengatakan bahwa dia sebelumnya sudah mengatakan kalau tidak ada seorang pun di tempat itu yang bisa pergi hidup-hidup malam ini. Setelah itu, terjadi kekacauan di pasar gelap bawah tanah Qingcheng. Ledakan terjadi di mana-mana. Teriakan demi teriakan terdengar dari sudut-sudut ruangan. Mereka terus berteriak meminta tolong untuk diselamatkan. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri dari Yelin. Tubuh mereka terbakar dengan api yang tidak bisa dipadamkan. Mereka heran, lawan mereka sama sekali tidak bisa dihabisi, seberapa keras mereka mencobanya. Mereka tetap tidak bisa menghabisinya. Tak lama kemudian, tubuh mereka terpotong oleh sebuah tebasan. Tebasan itu dilakukan oleh Yelin. Dia melakukan 2 kali tebasan untuk menghabisi 2 orang yang sedang melarikan diri. Tinggal 1 orang yang masih hidup. Namun, dia terus berlari menghindari kejaran Yelin. Hal itu membuat Yelin sangat kesal, karena dia sampai lupa menghitung berapa kali dia sudah menebas. Oleh karena itu, Yelin harus menghitung ulang tebasannya. Setelah beberapa langkah menaiki tangga, seseorang dengan tubuh yang besar dan juga membawa sebuah kapak yang sangat besar. Dia berdiri dan tersenyum melihat kedatangan Yelin. Orang itu mengatakan, jika dia sudah lama tidak melihat orang yang berani datang ke sana untuk membuat onar. Orang itu adalah seorang fighter nomor 1 di pasar gelap. Dia bernama Zhai Xiuqi. Saat ini dia berlevel 42. Dia bertanya kepada Yelin tentang rahasia apa yang dia miliki, sehingga dia belum tumbang, bahkan setelah menderita luka-luka seperti itu. Setelah melihat kapak yang dibawa oleh Zhai Xiuqi, Yelin mengira jika itu beratnya mencapai ratusan kilogram. Kemudian, Yelin mengatakan jika dia akan memberitahu rahasianya kalau Zhai Xiuqi mau meletakkan kapaknya terlebih dahulu. Tapi, jawaban Zhai Xiuqi tak sesuai harapan Yelin. Dia justru langsung melesat ke arah Yelin, sembari bersiap mengayunkan kapak besarnya ke arahnya. Karena Yelin tidak mau memberitahunya. Maka, Zhai Xiuqi akan menghabisi Yelin, lalu dia akan mempelajari tubuhnya pelan-pelan. Terjadi ledakan yang cukup besar di sana. Bahkan, anak tangga di belakang Yelin langsung terbelah akibat 1 kali tebasan kapak dari Zhai Xiuqi. Dengan cepat, Yelin langsung mengaktifkan 2 skill sekaligus, yaitu Forbidden Curse Burning Reincarnation dan Instantaneous Dance. Dengan menggunakan kedua skill itu, Yelin berhasil melompat menghindari serangan yang dahsyat itu. Akhirnya, Zhai Xiuqi tahu kalau Yelin adalah seorang Forbidden Curse Master. Dia tertawa, walaupun dia mengetahui bahwa lawannya adalah seorang Forbidden Curse Master. Zhai Xiuqi ingin tahu berapa lama Yelin bisa bertahan dengan membakar hidupnya sebagai ganti kekuatan yang dia gunakan. Setelahnya, Zhai Xiuqi menyerang Yelin terus-menerus tanpa henti. Dia ingin menghabisi Yelin dengan cara menghabiskan sisa hidup Yelin yang dia gunakan sebagai pengganti kekuatannya. Tebasan demi tebasan kapak dilancarkan ke arah Yelin. Namun, Yelin tetap bisa menahan serangan itu dengan pedangnya. Tapi, pada serangan berikutnya, Zhai Xiuqi menambahkan kekuatan pada tebasannya. Hal itu membuat pedang Yelin terlepas dari tangannya dan terlempar jauh ke udara. Akibat terus menerima serangan dari Zhai Xiuqi, Yelin mendapatkan luka yang cukup parah pada tubuhnya. Dia sudah menduga
bahwa seorang Job Changers level 42 adalah lawan yang sangat tangguh. Zhai Xiuqi tertawa, dia menghina Yelin. Dia tak percaya bahwa seorang Forbidden Curse Master bertarung menggunakan pedang. Bahkan, dia mengatakan kalau skill berpedang Yelin sangatlah payah. Kata-kata itu dia ucapkan sembari menebaskan kapaknya ke arah Yelin yang saat ini tidak memiliki pertahanan sama sekali untuk menangkis serangan itu. Yelin sempat melihat gerakan kapak yang mengarah ke bahu kirinya. Dia berpikir bahwa dia harus menghindari kapak itu, atau tubuhnya akan terbagi menjadi dua. Namun, Yelin terlambat menghindar sepersekian detik, sehingga tubuhnya terbelah oleh bapak itu. Terlihat dari wajahnya bahwa Yelin sangat kesakitan. Setelahnya, tubuhnya terlempar membentur dinding di belakangnya. Yelin berteriak sebagai bentuk bahwa dia mengekspresikan rasa sakit yang dia rasakan. Melihat Yelin sudah kalah, Zhai Xiuqi langsung berjalan mendekat ke arah Yelin. Dengan sombongnya, Zhai Xiuqi mengatakan jika dia baru saja melakukan pemanasan. Namun, Yelin sudah kalah begitu saja. Sembari terbata-bata, Yelin mengatakan kalau memang saat dia melawan petarung jarak dekat, skill berpedangnya sangat kurang. Kemudian, Yelin berdiri sembari melakukan pemulihan pada luka yang dia alami. Kali ini, Yelin akan serius melawan Zhai Xiuqi karena dia sudah memaksanya. Setelahnya, Yelin mengorbankan banyak sekali organnya, yaitu hati, ginjal, paru-paru kiri, lambung, empedu, duodenum, kandung kemih, pankreas, limpa, dan usus besar. Dengan pengorbanan sebanyak itu, Yelin langsung mengaktifkan Forbidden Curse World Ending Fury. Setelah skill itu diaktifkan, terjadi pergejolakan di langit, di atas pasar gelap bawah tanah Qingcheng. Tak butuh waktu lama, sebuah kilatan petir yang sangat besar menyambar ke arah gedung, di mana Yelin dan Zhai Xiuqi berada. Zhai Xiuqi terkejut melihat sebuah cahaya yang sangat terang di luar gedung, diikuti oleh suara gemuruh petir yang menggelegar. Tak lama kemudian, tembok luar gedung hancur oleh sebuah petir berbentuk naga. Zhai Xiuqi tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia tak percaya ada seseorang yang bisa mengendalikan petir sekuat itu. Kecepatan petir itu tidak main-main. Hanya sepersekian detik saja, petir itu sudah menghantam tubuh Zhai Xiuqi yang masih terdiam tak percaya melihat sesuatu yang mengagumkan di hadapannya. Dan dalam waktu sekejap saja, tubuh Zhai Xiuqi bagian atas langsung hilang menjadi abu. Setelah selesai, Yelin mengatakan jika skill berpedangnya memanglah kurang. Tapi, berbeda dengan petirnya. Selain itu, tidak ada gunanya Zhai Xiuqi tahu apa-apa tentang dirinya. Sekarang lebih baik Zhai Xiuqi berbicara saja dengan Raja Neraka. Setelahnya, Yelin berjalan menaiki anak tangga selanjutnya. Namun, dia merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Sebab, Yelin telah mengorbankan terlalu banyak organ di tubuhnya sekaligus. Dan sekarang mulai merasakan pusing di kepalanya. Panel berpindah di kamar Kensen. Dia terlihat sedang tiduran santai bersama seorang wanita. Wanita yang bersama Kensen mendengar bahwa di bawah ada seorang penyusup. Dia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Namun, Kensen menenangkan wanita itu. Sebab, di luar ada Zhai Xiuqi yang menjaga tempat itu. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh penyusup itu saat dia bertemu dengan Zhai Xiuqi. Saat Kensen mulai menggoda wanita itu, tiba-tiba, pintu kamar Kensen meledak dan hancur dengan suara yang sangat keras. Dari kepulan asap, Yelin muncul dan berteriak menanyakan, di mana Tuan Ji berada saat ini. Kensen tak percaya, Yelin berhasil sampai ke ruangannya. Dia langsung berdiri dan menanyakan, di mana Zhai Xiuqi saat ini berada. Kenapa dia membiarkan bocah seperti Yelin masuk begitu saja? Tak mau menunda-nunda, Yelin langsung melompat, sembari mengatakan bahwa Zhai Xiuqi sudah mati, dan Kensen akan menyusul dia ke neraka. Kensen menanggapi santai serangan dari Yelin. Dia berniat menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Sembari tertawa, Kensen mengatakan bahwa sudah banyak orang yang ingin menghabisinya. Namun, bocah seperti Yelin tidak pantas untuk melakukannya. Setelah berhasil menangkap pedang Yelin dengan tangan kirinya, Kensen langsung menangkap leher Yelin menggunakan tangan kanannya. Kejutan itu membuat Yelin tak sempat bereaksi, dan langsung tercekik hingga dia terbatuk-batuk. Setelahnya, Kensen meremas dengan kuat leher Yelin hingga hancur. Setelah itu, Kensen berpesan kepada Yelin agar di kehidupannya yang selanjutnya, Yelin tidak macam-macam lagi dengan dirinya lagi. Kensen langsung melemparkan tubuh Yelin saat dia mengira kalau Yelin sudah tewas.
Akibat ulah Yelin, dia sudah membuang-buang waktunya yang sangat berharga, hanya untuk berurusan dengan bocah seperti Yelin. Tapi, Kensen terkejut akan sesuatu. Dia mendengar nafas Yelin yang terengah-engah, sembari terus mengucapkan pemulihan berkali-kali. Otot-otot Kensen menegang dan bergetar ketika mengetahui bahwa Yelin ternyata masih hidup. Padahal sebelumnya, dia yakin bahwa dia sudah menghancurkan lehernya. Sembari mengorbankan mata kirinya, Yelin mengatakan bahwa dia tidak akan mati secepat itu. Sebab, dia belum bersenang-senang dengan Kensen. Langsung saja, Yelin mengorbankan mata kirinya. Pengorbanan yang dia lakukan, tentu saja untuk mengaktifkan Forbidden Curse Eternal Freezing Gas. Perlahan, kaki Kensen mulai membeku, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kensen terkejut dan bertanya, Forbidden Curse macam apa yang digunakan oleh Yelin, hingga membuat kakinya membeku dengan cepat. Akibat kakinya membeku, Kensen sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah Yelin berhasil menghentikan pergerakan Kensen, dia langsung menanyakan, di mana Paman Ji berada. Kensen terdiam sejenak. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahukan di mana Paman Ji berada. Namun, Yelin tak membutuhkan jawaban seperti itu. Dia mengangkat salah satu jarinya, dan di ujung jarinya terdapat setitik api yang siap membakar tubuh Kensen. Tanpa basa-basi lagi, karena Kensen tak mau memberitahunya, Yelin langsung membakar kedua lengan Kensen. Menurut Yelin, Kensen sudah tidak membutuhkan kedua tangannya lagi. Kensen langsung berteriak kesakitan saat kedua tangannya terbakar oleh api Yelin. Tiba-tiba, di belakang Yelin, terdengar suara benda jatuh. Ternyata, wanita yang bersama dengan Kensen tadi, membawa Tuan Ji dan menodongkan senjatanya ke arah Tuan Ji. Wanita itu mengancam Yelin, jika dia tidak melepaskan Kensen, maka, dia akan menembak Tuan Ji hingga dia mati. Setelah melihat Tuan Ji masih hidup, Yelin langsung memadamkan api yang membakar tangan Kensen. Yelin terkesan atas apa yang wanita itu lakukan. Dia datang sebagai pahlawan bagi Kensen. Yelin menanyakan, apakah wanita itu datang untuk menukarkan sandera. Kemudian, Yelin berjalan mendekat ke arah wanita itu. Dia berjalan santai, dan mengabaikan Kensen yang sudah tak berdaya di belakangnya. Melihat Yelin berjalan ke arahnya, wanita itu kembali mengancam Yelin. Jika dia terus mendekat, maka, dia tidak akan ragu lagi untuk menembak Tuan Ji. Dengan santainya, Yelin menanyakan, bukankah sebelumnya, wanita itu ingin menukarkan sandera? Kensen kesal, karena wanita itu datang lagi ke sana. Kensen mengatakan, bahwa dia tidak suka diselamatkan oleh seorang wanita. Dia menyuruh wanita itu untuk segera pergi dari sana. Bukannya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kensen, wanita itu justru menembaki Yelin. Dia mengira, jika dia bisa menang dengan cara menembak Yelin. Setelah mengira sudah berhasil menghabisi Yelin, wanita itu langsung berlari menghampiri Kensen. Dia senang, karena mengira telah berhasil menyelamatkannya. Namun, Kensen justru tidak senang. Sebab, wanita itu sangat bodoh. Kensen mengatakan, bahwa Yelin tidak bisa dihabisi hanya dengan beberapa peluru saja. Akhirnya, wanita itu tahu, jika yang telah dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dia mulai menyadari, bahwa Yelin sudah bangun. Keringat wanita itu mulai mengucur di wajahnya. Setelah berpindah ke belakang Tuan Ji, Yelin langsung melakukan sesuatu kepada wanita itu. Dia membekukan kedua tangan wanita itu yang sedang memegang pistol. Wanita itu terkejut, ternyata, Yelin adalah seorang Forbidden Curse Master. Kemudian, untuk menyelamatkan wanita itu, Kensen berteriak, jika Yelin ingin menghabisinya. Dia menyuruh Yelin untuk melakukannya. Sebab, semua ini adalah salahnya. Sedangkan wanita itu tidak tahu apa-apa. Bertepatan dengan kata-kata terakhir Kensen, kelapa Kensen juga sudah terlepas dari badannya. Gerakan Yelin sangatlah cepat, hingga mereka tidak menyadarinya. Yelin kesal, karena Kensen terlalu berisik, hingga dia harus segera menutup mulutnya dengan cara memisahkan kelapanya dari badannya.